Selamat datang kami ucapkan dalam acara Taklimul Abawain yang ketiga. Mari kita buka acara kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Al-Hufaz, Bapak Edi Kusmana, SEIMM. Yang sama-sama kita hormati Bendahara dan Kadif Parenting Yayasan Al-Hufaz, Bunda Sri Kemala Sandi Yuwanita, MPD. Yang sama-sama kita hormati Kadif SDI dan Pendidikan Yayasan Al-Hufaz, Muallimah Nurhayani, SAG, SEI, MPD. Yang sama-sama kita hormati Kadif Kerumah Tanggaan Yayasan Al-Hufaz, Muallimah Hajah Enita. Kemudian yang sama-sama kita hormati Kepala Unit Yayasan Al-Hufaz, Kepala Unit PAUD Al-Hufaz, Muallimah Novi Andrina, SPD, Kepala Unit Kutab Al-Hufaz, Muallim Fikri Abdillah, SHI, Kepala Unit SD, Bapak Rinaldi, MSI, yang mana beliau juga merupakan Ketua Panitia Acara Taklimul Abawain kita pada malam hari ini. Kemudian yang kita hormati Kepala Unit Ma'had Mulazama Al-Hufaz, Muallim Muhammad Fadil, LC. Baiklah, ayah, bunda, dan tamu hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan kali ini, tanpa memperpanjang mukaddimah, mari kita langsung memasuki acara yang kita nanti-nantikan. Kita masuk ke acara yang pertama. Namun maaf, sebelum itu terlebih dahulu kita akan bacakan rundown acara pada malam hari ini. Pertama-tama penyampaian langsung dari MC secara pribadi, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tilawatil Quran. Setelah itu kata sambutan dari pimpinan Yayasan Al-Hufaz, kemudian materi dari Ayah Irwan Rinaldi. Namun setelah disampaikannya materi oleh Ayah Irwan nanti, masih ada acara kita di akhir nanti, Ayah Bunda, yakninya penyampaian Al-Hufaz Award. Jadi ketika nanti materi telah selesai disampaikan, mohon kepada Ayah Bunda agar tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Syukran. Baik Ayah Bunda, kita langsung mulai ke acara kita. Acara pertama, pembacaan tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Muallim Yoki Istrianto, SPDI. Kepada Muallim Yoki kita persilahkan. Cek, ada terdengar Mu'alim Jaya? Siap, terdengar Muallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي
ننزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Muallim Yoki dengan bacaan tilawatil Quran yang merdu dari Muallim Yoki tadi. Seolah-olah alam pun ikut mendukung acara kita ini dengan keadaan yang sangat tenang dan juga dalam keadaan sejuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya adalah penyampaian kata sambutan sekaligus arahan dari pimpinan Yayasan Al-Hufaz kepada Bapak Edi Kusmana SEI MM kita. Persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ayah Irwan Rinaldi yang alhamdulillah secara konsisten istiqomah senantiasa membersamai kita. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya dan senantiasa diberikan kesehatan. Dan juga kami mengucapkan Pak Bunda sedang di dalam konferensi juga kepada Abuya Zulkifli Muhammad Ali LC MPD selaku pengasuh dan pembina Yayasan Al-Hufaz. Dan juga yang berbahagia tentunya para ayah bunda pada malam yang berbahagia ini. Mohon maaf sebelumnya acara live kita hari ini berposisi di depan pelaminan. Berhubung hari ini Ananda dari Abuya kita sedang melangsungkan walimahan. Ayah bunda yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan program Ta'limul Abawain ini menjadi program unggulan, program yang mampu menselaraskan, membangun visi sama antara pihak sekolah, kemudian juga antara orang tua dan juga anak didik kita. Dengan program Ta'limul Abawain kita terus memantaskan diri, kemudian juga mengupgrade diri bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif untuk kegiatan pendidikan anak-anak kita. Baik, dalam hal ini saya tidak banyak memberikan kata sambutan, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan satu hal bagi ayah bunda semuanya terkait dengan kondisi yayasan kita, terutama untuk unit Mahat Mulazamah yang berkampus di Nagari Sari Laweh, yang sama-sama kita saksikan hari ini, mungkin sedang viral, gitu ya,
sedang viral di beberapa media. Perlu saya sampaikan dalam hal ini sedang proses penyelesaian. Mudah-mudahan penyelesaian ini membuahkan hasil yang baik tentunya untuk kemajuan pendidikan kita. Itu saja, mohon doanya dari Ayah Bunda agar posisi kampus 3 kita yang di Nagari Sari Lawe nanti bisa berjalan secara baik dan maksimal. Baik, kebetulan saya di sini bersama dengan Abuya Zulkifli Muhammad Ali. Langsung saja saya minta kepada beliau untuk memberikan sepatah kata dan sambutan hangat untuk Ayah Bunda di malam hari ini. Kepada Buya dipersilahkan mungkin sekitar beberapa menit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ayah Irwan, apa kabar? Apa kabar Ayah Bunda sekalian? Baik, Ustaz. Iya. Ya, Masya Allah. Rindu sekali, walau baru kemarin berpisah, tapi rasa udah lama sekali, Masya Allah ya. Semoga seluruhnya tetap dalam keadaan terbaik kondisi semangatnya untuk melihat masa depan dengan penuh optimisme. Mudah-mudahan kita memiliki tekad yang sama untuk bisa mewariskan generasi yang memiliki makna dan arti yang besar bagi Islam, bangsa dan negara kita. Insya Allah Ta'ala, mudah-mudahan tetap setia mendampingi pembelajaran dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para guru-guru kita seperti Ayah Irwan dan lain-lainnya untuk agar kita terpandu dan memiliki bimbingan yang sempurna ya untuk agar bisa mendidik dengan benar. Karena kita sadar bukan seluruh kita diberi oleh Allah rezeki ilmu yang luas. Bukan seluruh kita diberi oleh Allah pemahaman dan hikmah tentang kebijaksanaan mendidik anak yang baik di masa-masa yang full fitnah ini. Tapi Allah titipkan itu kepada segelintir orang dari umat pilihan ini. Dan orang-orang itu, alhamdulillah dipandaikan oleh Allah menyampaikannya, tinggal kita. Maukah kita menyimak? Maukah kita mendengar? Maukah kita untuk merapat? Jika kita punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Itu yang Allah firmankan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kamu memiliki keinginan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga punya keinginan. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang cerdas, pintar, dan selamat dari fitnah akhir zaman, maka Allah juga punya keinginan untuk memberikan pada kita jalan. Allah pertemukan kita dengan guru-guru yang baik. Allah temukan kita dengan metode-metode yang baik. Allah pertemukan kita dengan sahabat dan lingkungan yang baik, dan seterusnya. Pokoknya kita punya kemauan, Allah akan memberikan kepada kita jalan. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. وَمَنْ جَاهَدَ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang benar-benar bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ridho kami, mendapatkan jalan kami, mendapatkan kebahagiaan dari kami, kami akan bimbing dia jalan menuju untuk mendapatkan itu. Masya Allah ya. Punya tekad kita, tekad itu tidak pernah boleh kita biarkan padam, tidak pernah boleh kita biarkan luntur dan mengendur ya. Harus makin dikencangkan tekad itu. Saya bertekad selagi saya masih hidup, anak saya harus menjadi orang yang mendapatkan pendidikan terbaik, guru terbaik, lingkungan terbaik, ilmu terbaik, sekolah terbaik, dan seterusnya. Selagi Allah masih izinkan saya hidup. Dan didampingi dengan doa dan juga dipraktekkan dengan ikhtiar dan amal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita apa yang kita cita-citakan, insya Allah Ta'ala, untuk anak-anak kita. Bersama Ayah Irwan dan dalam payung Yayasan Al-Hufaz kita, pertemuan seperti ini jangan sekali lagi dibiarkan hanya sekali dalam 6 bulan, jangan itu terjadi. 1 kali sebulan minimal, usahakan. 1 kali sebulan itu minimal. Kalau Rasulullah membuat program 1 kali seminggu, ya, Senin itu untuk ibu-ibu, Kamis itu untuk para laki-laki. Begitu Rasulullah SAW mendidik para orang-orang tua agar mereka ahli dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Bila kita tidak mampu sekali seminggu, setidaknya sekali sebulan ya. Berikutnya diserahkan kepada Ayah Irwan
yang dimoderatori oleh Bapak Ustadz kita. Semoga Allah muliakan semuanya, ayah bunda yang ada dan barokah, serta punya keturunan-keturunan unggul, keturunan generasi ke depan yang akan mewarnai masa depan. Insya Allah Ta'ala. Bila taufik dari walidayah dari Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya ucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Syukran kasiran Bapak Edi selaku pimpinan yayasan, Ketua Abuya Uzma yang telah menyampaikan sepatah kata sambutan sekaligus arahan dan juga merupakan sebuah charger bagi kita yang mana mungkin masalah terkait ibadah dan sebagainya, tapi charger terkait masuk surga rasanya motivasi kita kembali naik rasanya. Semoga kita termasuk ahli surga yang dimaksud oleh Abuya tadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda beserta tamu hadirin yang budiman. Sebelum kita lanjut kepada materi yang akan disampaikan oleh Ayah Irwan, mungkin di sini MC akan sedikit mengingatkan. Yang pertama, mohon agar video kita semuanya diaktifkan ayah bunda, agar terlihat wajah-wajah cerah kita yang mana menampakkan kita menyambut dan benar-benar ingin menghadiri acara kita pada malam hari ini. Kemudian, mohonkan juga agar mikrofon kita mohon disilentkan untuk sementara waktu agar acara kita bisa berjalan dengan kondusif. Dan yang ketiga, tak lupa agar rasanya untuk mengurangi rasa ngantuk, kemudian agak merasa jenuh gitu misalkan, jangan lupa sediakan teman terbaik kita yang ngopi, silahkan dibuat kopi hangatnya. Kemudian yang ingin teh silahkan, tapi kalau Mali mungkin air putih aja. Air putih aja cukup. Baik ayah bunda beserta tamu hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, pemateri dari Ayah Irwan, di sini MC akan menyampaikan terlebih dahulu terkait profil tentang Ayah Irwan Rinaldi. Yang pertama, Ayah Irwan merupakan seseorang putra daerah yang lahir di Dusun Biaru, Bukit Tinggi. Jadi mungkin ayah bunda yang masih belum atau lupa ya, atau masih belum ingat bagaimana di mana beliau lahir, beliau malim ulang lagi. Ayah Irwan lahirnya di Dusun Biaro, Bukit Tinggi. Kalau bertemu di jalan jangan khawatir ya. Bisa disapa dengan bahasa Minang ya. Jangan ragu-ragu. Kenapa segan Pak Ayah Irwan tadi? Nggak pandai bahasa Inggris? Bukan ya. Kita menyapa tetap dengan bahasa Minang saja. Insya Allah Ayah Irwan bisa ya. Kemudian Ayah Irwan merupakan alumni Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan pakar parenting dan juga merupakan penulis buku. Di antaranya menulis buku yang berjudul Ayah Ada, Ayah Tiada. Kemudian Ayah Irwan juga merupakan inisiator program Dai Cilik di TV One. Oke, sekian dulu profil dari Ayah Irwan. Kita langsung saja ke acara yang kita nanti-nantikan. Kita sambut pemateri kita yang luar biasa, Ayah Irwan Rinaldi. Waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah semangat Ustadz sampai ke sini Ustadz. Ini jaraknya ratusan kilometer nih Ustadz ya. Masya Allah. Saya di Tangerang nih Ustadz. Masya Allah, mudah-mudahan Ustadz tetap semangat. Semangatnya buat Bapak dan Ibu juga ya dan Bunda. Yang saya muliakan Ustadz Buya Uzma. Ini guru kita bersama, kemudian Ustadz Edi yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan semua urusan-urusan yang persoalan-persoalan yang tadi disebut oleh Ustadz Edi bisa diselesaikan insya Allah. Allah memberikan yang terbaik insya Allah. Kita Bapak Ibu mau mendiskusikan ya, ini bukan pengajian karena saya belum sampai kepada tahap itu, jadi ini diskusi saja tentang mengasuh dan mendidik anak perempuan. Saya izin kepada Ibu Bapak semua untuk nge-share bahan yang kita akan diskusikan insya Allah. Ya. Saya ngasih judulnya Bapak dan Ibu adalah mari selamatkan keperempuanan anak perempuan kita. Jadi keperempuanan ini pengertiannya secara sederhana adalah
soal kehormatan ya Bapak dan Ibu ya, kehormatan anak perempuan kita eh, yang sekarang mungkin banyak ada banyak tantangan dan banyak masalah gitu di kondisi kita di Indonesia sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mungkin kita bisa melihat ada beberapa yang Bapak Ibu juga sudah sangat paham dengan persoalan ini, ada apa dengan anak perempuan kita sekarang. Saya mencatatnya ada beberapa, ini saya berdasarkan penelitian ini dari seorang ulama, masalah anak perempuan di sekolah itu banyak juga masalahnya Bapak Ibu ya, seperti misalnya anak perempuan kita yang mungkin mendapatkan sekolah yang apa ya, kalau saya mengistilahkan sekolah yang lebih banyak menitik beratkan kepada aksesori bukan kepada esensi. Maksud saya begini, jadi bisa jadi di sekolah itu kalau ditanya ke sekolah itu bisa jadi jawabnya apakah di sekolah ini ada roadmap pengasuhan anak perempuan atau tidak gitu. Sepanjang pengalaman saya, Bapak dan Ibu, nggak banyak sekolah yang memiliki roadmap pengasuhan atau pendidikan anak perempuan. Misalnya apa targetnya dari pendidikan anak perempuan di sekolah ini seperti apa? Sehingga ketika sekolah itu nggak punya roadmap pengasuhan tentang anak perempuan, agak susah nanti itu kan menimbulkan membangun keperempuan anak perempuan kita terutama di usia-usia 15 atau 20 tahun ke atas gitu, di saat dimana pembentukan atau pembiasaan keperempuan ini sudah agak susah ya Bapak dan Ibu ya, karena yang paling bagus itu memang pembentukan pembiasaan keperempuan anak perempuan itu memang kalau setelah ilmu parentingnya terbaiknya memang di usia-usia sekitar 0 sampai umur 15 atau umur 20 tahun ke bawah gitu. Sehingga apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang dilakukan Allah SWT, misalnya anak PAUD, anak TK di sekolah itu tidak punya program, atau anak PAUD dan TK di sekolah itu anak perempuannya tidak dikenalkan gitu dengan bahagian dari strategi mencapai pendidikan dan pengasuhan anak perempuan. Saya ngambil contoh ya Ibu dan Bapak ya. Insya Allah di Al-Hufaz sudah dilakukan ini. Biasanya kalau di anak-anak di usia PAUD TK itu, PAUD, KB, TK itu biasanya pengenalan kepada keperempuanan kepada anak perempuan itu yang paling bagus itu memang ada di dua kesempatan ya. Satu berkisah atau bercerita, yang kedua itu lewat bermain. Nah, misalnya berkisah ya Bapak dan Ibu ya, setidak-tidaknya kalau di Tarbiyatun Nisa itu di anak-anak PAUD TK dan TK ya sampai ke SD kelas 2 ke bawah itu sudah diceritakan lah kisah-kisah tentang Bunda Maryam, Bunda Khadijah, Bunda Fatimah dan Bunda Aisyah binti Muzahim, setidaknya empat hal itu. Kalau di SD nanti biasanya kita sudah masuk ke proses simulasi ya, simulasi setidak-tidaknya mensimulasikan kepribadian ujaran tindakan dari 4 perempuan yang disebut Rasulullah SAW itu. Biasanya bentuknya sudah per project ya Bapak dan Ibu ya, seperti anak perempuan kita sudah punya project bagaimana kita mengenalkan tentang kepribadian Bunda Khadijah misalnya, yang kelak kemudian hari anak perempuan kita akan mudah-mudahan akan menjadi seorang istri yang baik. Nah, ini tantangan kita di sekolah ya. Tantangan kita di kampus sama saja Bapak dan Ibu. Banyak kampus mungkin yang tadi itu tidak mempunyai semacam roadmap ya pengasuhan pada anak perempuan, targetnya untuk anak perempuan itu apa. Sehingga setelah anak-anak keluar dari kampus itu, mungkin anak perempuan kita secara intelektual mungkin dia menjadi seorang akademisi yang baik gitu, yang bagus gitu Bapak Ibu, tetapi dia gagal untuk menjadi istri gitu, ya budaya ketika nanti dia menikah, dia gagal menjadi ibu gitu, padahal sebenarnya target utama pengasuhan pendidikan anak kita seperti yang dilakukan oleh teman-teman Al-Hufaz untuk anak perempuan kan cuma 4 ya Bapak Ibu ya, bagaimana kelak kemudian hari dia menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang anak, dan menjadi seorang yang bermanfaat buat lingkungannya. Kalaupun dia menjadi seorang dokter kelak kemudian hari itu, dia menjadi dokter yang punya keperempuanan, dia seorang dokter yang tetaplah dia menjadi ibu yang baik gitu. Bagi anak-anaknya tetaplah menjadi seorang saudagar perempuan yang kaya raya, tetaplah dia menjadi seorang istri yang baik buat suaminya.
Nah, kemudian masalah anak perempuan itu seperti di jalan, di mall, transportasi dan umum kita sudah sama-sama saksikan ya, baik pelecehan dan lain-lain. Yang kedua adalah perang terbuka dan terang-terangan terhadap sikap ifah ya kemudian diri anak perempuan ini eh, udah nggak rahasia lagi lah Bapak dan Ibu ya, kita ngelihat di medsos terutama banyak sekali program-program yang menghancurkan kemuliaan diri anak perempuan kita. Apakah itu lewat ujaran, apakah itu tindakan, apakah lewat tayangan-tayangan. Kemudian Ibu dan Bapak juga sama-sama sudah kita saksikan sekarang ya Bapak dan Ibu ya. Anak perempuan kita sekarang mungkin melihat sebagian yang kita lihat di lapangan ayah bunda ya nggak terlalu nggak terlalu malu kalau misalnya pakai celana atau celana pendek atau baju yang sebenarnya nggak layak dia gunakan. Kemudian maaf, ya, oke. Nah kemudian tantangan anak perempuan kita sekarang ini bertambah kuantitas tapi minim kualitas ya. Mudah-mudahan Bapak tetapi minim kualitasnya gitu. Jadi banyak sekali anak perempuan kita tapi minim kualitasnya. Itu fitnah yang paling besar di akhir zaman ini sama-sama kita pernah baca hadisnya. Dan kemudian ini yang paling menarik nih Bapak Ibu ya, kurangnya pengetahuan orang tua akan pengasuhan anak perempuan yang kita mau diskusikan insya Allah pada malam hari ini. Jadi orang tua punya anak perempuan atau mungkin sekolah mengelola anak-anak perempuan tetapi tidak terlalu tahu bagaimana caranya mengelola dan mengasuh anak perempuan tersebut. Ini mungkin amanah roadmap pengasuhan anak perempuan yang di Al-Ufas insya Allah sudah khatamlah dengan persoalan ini ya, menjadi target kita mengasuh anak perempuan itu target akhirnya adalah sangat bisa tapi optimalnya untuk membiasakan mengenalkan paling bagus itu usia 21 tahun ke bawah, 20 tahun 21 tahun ke bawah gitu. Afwan ayah, Kita suara ayah agak terputus-putus ayah. ya mungkin ini karena jaringan ya Ustadz Jaya. Ya, ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita doa Ustadz ya. Saya lanjut ya Ustadz. Iya. Kemudian ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini target kita, target di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah harus sama ya Bapak dan Ibu ya, karena anak perempuan kita terutama kalau dia sudah di atas umur 10, umur 11 tahun biasanya durasi hidupnya lebih banyak ada di sekolah ya, apalagi sekolah yang di boarding atau sekolah di pesantren atau sekolah yang full day ya. Dan pembentukan keperempuan sangat banyak durasinya ada di sekolahan. Itulah sebabnya saya beberapa waktu ketemu dengan Buya Uzma dipesankan betul bahwa antara sekolah dengan rumah itu memang harus punya kesepakatan, yang terutama persoalan-persoalan prinsip. Nah, prinsip dalam pengasuhan itu salah satunya adalah persoalan roadmap pengasuhan anak laki-laki dan perempuan itu prinsip. Jadi nggak boleh ada negosiasi, harus sepakat sama-sama. Misalnya kalau anak perempuan kita, salah satu target kita itu bukanlah menjadikan anak perempuan kita menjadi dokter ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan targetnya menjadi seorang insinyur. Insinyur dokter itu boleh-boleh saja gitu. Tapi target utama kita sebenarnya adalah di Al-Hufaz itu, menyekolahkan anak kita di Al-Hufaz adalah targetnya bagaimana anak perempuan kita itu dijaga keperempuanannya dan kemudian ketika di usia-usia matang dia 21 23 tahun ke atas dia sudah internalize gitu, keperempuanannya sudah internalize di dalam dirinya dia. Itu kan target kita Bapak Ibu ya. Kalau Allah mentakdirkan dia menjadi seorang dokter,
itu adalah alhamdulillah dia menjadi seorang persaudagar yang kaya raya dan luar biasa, tetapi dia menjadi seorang dokter yang punya keperempuanan yang kuat. Ini ada beberapa yang nanti kita lihat satu persatu ya Bapak dan Ibu ya. Perempuan ada sekitar 7, nanti Bapak Ibu boleh tambahkan insya Allah. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai 7 ini? Nah, salah satunya Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bahwa sesuai dengan tahap perkembangan Bapak dan Ibu, kita bisa di usia 0 sampai 7 tahun itu nanti biasanya ibu terutama adalah mengenakan dan menguatkan ini di usia-usia 0 sampai 7 tahun. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa nanti yang paling baik itu adalah di usia 0 sampai 2 tahun, yang sering orang menyebutnya dengan maternal bonding. Orang kampung ada. Afwan ayah bunda, sepertinya Maaf ya Iwan Bapak Ibu. adalah ayah kejaringan ya. Gimana ya, udah aman jaringannya ya? Iya, Ustaz, insya Allah kita Nah, sebentar ya, Ustaz. baik, baik. Ya. Gimana Ustaz suara? Terdengar Ustaz, insya Allah. Suara udah ya, suara udah terdengar. Dengar Ustaz? Dengar ya? Dengar. Baik. Suara udah dengar ya? Baik. Nah, baik ayah dan bunda yang berkenan SWT. Jadi saya lanjutkan. Jadi usia sekitar kita bagi gitu Bapak Ibu ya. Ini 0 sampai 7 tahun itu yang kita sebut dengan membuatkan fondasi keperempuan kepada anak perempuan. Salah satunya adalah misalnya di usia 0,2 tahun itu usia yang sangat sangat baik ya. Jadi kalau saya sih mengistilahkan salah satu cara yang terbaik untuk memperempuankan anak perempuan itu adalah salah satu tugas ibu yang terbaik itu ada di usia 0 sampai 2 tahun yang kita sebut dengan maternal bonding. Nah, di situ ibu banyak hal tugas ibu. Yang pertama membuat fondasi gitu. Fondasi itu sudah barang tentu harus kuat ya Bapak dan Ibu. Fondasi itu bentuknya stimulus amunisi. Jadi bentuknya ibu memasukkan saja kepada anak perempuan 0 sampai 2 tahun. Karena di usia 0,2 tahun itu ibu mungkin tidak bisa kalau kita memberi kepada anak-anak kita di usia 0,2 tahun biasanya kita nggak akan menerima gitu Bapak Ibu ya. Jadi maksud saya begini, kalau kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak perempuan kita tentang keperempuanan, jangan berharap anak kita kemudian akan mempraktekannya, tidak gitu, karena kondisi dia baru bisa menerima. Nanti ayah dan bunda di usia sekitar 2 atau 4 tahun ke atas, nah ayah mulai aktif mengenalkan diri ayah. Salah satunya adalah tugasnya
bagaimana ayah membentuk syakhsiyahnya anak perempuan kita, kepribadian anak perempuan kita dengan ayah kemudian mengenalkan bahwa kamu ini adalah anak perempuan muslimah gitu Bapak Ibu ya. Ayah kemudian membimbing anak perempuan ini untuk mengenalkan tentang aurat dan lain-lain. Nah, utuhnya nanti ayah dan bunda usia 8 sampai 14 sampai 15 tahun itu, nah ini bentuknya adalah bentuk simulasi ya, simulasi atau teman-teman di Al-Hufaz mengenalnya dengan bentuk hands on minds on ya. Jadi lebih banyak anak-anak kita bentuknya role play sebenarnya pada anak perempuan kita ya, role play. Jadi dia praktek lebih banyak. Itulah sebabnya kemudian di usia 8 sampai 15 tahun itu kalau kita melihat di sekolah-sekolah di Al-Hufaz, di tingkat-tingkat di Al-Hufaz, kita banyak melihat praktek-praktek ya bagaimana anak perempuan itu melatih 7 hal ini. Ya al-muru'ah, al-wadud, as-sakinah dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu, nanti keperempuanan itu biasanya agak mulai menetap itu secara ilmu karakter itu ada di umur 15 atau 16 tahun ke atas. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita mengenalkan itu, memperkenalkan, melatih itu, membiasakan keperempuanan ini di usia-usia 8, 0 sampai umur 15 tahun, 16 tahun. Nah, biasanya 16 tahun ke atas itu anak perempuan kita sudah terproses internalize ke dalam dirinya gitu, tentang al-muru'ah, al-qawarir, al-uns itu sudah internalize ke dalam dirinya. Nah, 15 tahun ke atas itu biasanya anak-anak kita sudah mulai mempraktekkan keperempuanan itu. Jadi artinya Bapak Ibu kalau kita fight memperempuankan anak perempuan kita di usia 0 sampai 15 tahun, mudah-mudahan kita nggak terlalu apa ya Ustadz ya, nggak terlalu tegang lah, nggak terlalu deg-degan gitu untuk melepas anak perempuan kita di usia 15-16 tahun ke atas gitu. Baik, kemudian tadi saya menyebutkan ada 7 ya Bapak Ibu ya, ada 7 keperempuanan. Nah kita ngelihat sebentar 7 keperempuanan itu apa saja. Yang pertama adalah al-uns ya, al-uns itu seperti yang Bapak Ibu di Al-Hufaz orang tua yang sudah ini di Al-Hufaz sudah sering dan dibahas dan pasti sudah dilakukan juga pada anak perempuan. Itu al-uns itu adalah anak perempuan yang memiliki sifat lembut ya, baik dalam dalam ujaran, baik dalam bersikap atau dalam bertindak ya. Jadi targetnya itu tadi Bapak Ibu ya, targetnya adalah sekitar umur 15 tahun, 16 tahun ke atas. Kita ada atau tidak ada, kita Ustaz Jaya di anak perempuan kita sudah mempunyai keperempuanan yang kita sebut dengan al-uns ini. Jadi anak perempuan kita kalau ngomongnya sudah nggak usah dibimbing lagi sebenarnya Ustaz Jaya ya, karena memang sudah kita lakukan itu prosesnya itu di usia 0 sampai 15 tahun sampai 16 tahun. Nah, baik dalam sikap, dalam bertindak. Ini saya buatkan sedikit Bapak dan Ibu contoh-contohnya, nanti Bapak Ibu boleh tambahkan. Misalnya tidak suka berkata-kata kotor. Nah, ini kan harusnya memang nggak bisa kita dapatkan langsung di umur 15 tahun gitu Ustaz Jaya ya. Jadi ini memang ada proses nih. Seperti misalnya kalau anak-anak kita di usia-usia 15 tahun ke atas atau usia-usia 11-12 tahun ke atas suka berkata-kata kotor anak perempuan kita, salah satu sebabnya adalah bukan karena terjadinya hari itu gitu ya Bapak dan Ibu ya, tapi kita lihat jangan-jangan di usia 0,2 tahun, di usia 0 sampai 5 tahun, dia terimanya itu dari bapak dan ibunya atau dari lingkungannya gitu. Karena di usia 0 sampai 7 tahun itu Allah memudahkan anak perempuan kita menyimpan sesuatu yang sangat luar biasa banyaknya kata-kata itu Bapak Ibu ya. Ada para ahli yang menyebutkan anak perempuan kita itu bisa menyimpan ribuan kata-kata per dis gitu. Mau kata-kata baik atau mau kata-kata buruk. Jadi itu yang sebab saya sebutkan tadi itu persoalan membentuk anak-anak dengan memiliki keperempuan al-uns ini nggak bisa dadakan gitu ya Ustaz ya, seperti nggak bisa menggoreng seperti tahu bulat gitu, jadi dadakan halo jadi nggak bisa gitu, jadi memang harus ada tahapan-tahapannya. Tidak suka melakukan gibah gitu Bapak Ibu ya, ini kita melihat misalnya ada memang bahkan ada orang perempuan yang usianya sudah jangankan usia muda lagi gitu, usia sudah sampai usia 40 50 tahun, 60 tahun masih masih susah gitu untuk melepaskan. Nah, salah satu persoalannya adalah memang keperempuannya al-unsnya itu memang tidak terbentuk gitu. Kapan al-uns itu dibentuk yang tadi saya sebutkan itu. Yang terbaik itu ada di usia 0 sampai 15 tahun. Ada penelitian gini Ustadz Jaya. Kenapa orang-orang yang sudah tua-tua, perempuan yang sudah tua itu yang nauzubillah min dzalik ya Bapak Ibu, yang prosesnya program husnul khatimah itu sangat susah gitu untuk tidak membicarakan orang gitu Bapak Ibu. Nah, salah satu sebabnya adalah dalam penelitian itu saja adalah penelitian itu melihat bagaimana track record atau record pengasuhan dia di usia-usia 0-15 tahun gitu. Jadi apa yang dia terima di umur 0-15 tahun, kata-kata ya Ustaz ya gitu. Ternyata penelitian menyebutkan bahwa ibu-ibu yang sangat susah untuk melepaskan gibah itu ternyata punya persoalan di usia-usia 0 sampai 15 tahun.
Baik, ada beberapa contoh yang sudah saya sebutkan dipraktekkan atau Ustadz dan Ustazah mempraktekkannya di sekolah-sekolah, bagaimana kita melatih boleh perempuan itu teriak-teriak. perempuan kita kalau kita contohkan berbicara itu dengan respect. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bicara dengan anak perempuan untuk melatih salah satu keperempuan yang disebut dengan al-uns ini, nanti ibu-ibu kalau berbicara itu apa ya Ustadz Jaya, kalau kita ngelihat kondisinya seperti apa, kalau dia pulang sekolah lagi capek-capeknya, lagi lelah, maaf ya Bapak, Masya Allah. Mungkin ada pengaruh cuaca mungkin ini Iya, ayah. ya, ini lagi hujan Oh. emang, Ustadz. Iya, hujan itu ayah. Ya, Nyangkut-nyangkut sinyalnya di hujan itu ayah. Oke ayah, Masya Allah. telepon ya. Masya Allah. Maaf ya Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi sudah sampai ke Al-Uns. Nah, nanti kita praktekkan di sekolah-sekolah, kita bikinkan programnya setelah perkembangan yang gitu ya Ustadz Jaya ya. Kalau nanti di PAUD dan TK kita latihkan anak-anak misalnya untuk gantian berbicara gitu loh, di PAUD dan TK. Biasanya ini salah satu yang akan melatih anak perempuan kita punya sifat keperempuan yang Al-Uns ini. Jadi kalau ada tata tertibnya gitu ya di usia-usia PAUD dan TK. Baik, Bapak dan Ibu, kemudian yang kedua adalah Al-Qawarir. Al-Qawarir ini secara sederhananya adalah anak perempuan yang memiliki kepekaan rasa, empati yang tinggi terhadap sekitarnya. Ya, mudah ya. Jadi sudah barang tentu ini juga harus kita sesuaikan dengan tahap perkembangannya, gitu ya, Bunda ya. Jadi misalnya melatih anak empati itu kapan? Ustadz Jaya misalnya kapan kita bisa melatih al-qawarin kepada anak perempuan kita? Sebenarnya sejak dari hamil bisa kan Bapak Ibu ya. Sejak dari hamil itu bisa sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bisa menceritakan tentang perempuan-perempuan yang kemudian yang punya kepekaan rasa yang kuat, punya empati yang kuat. Misalnya cerita tentang tentang Zainab, tentang Asma binti Abu Bakar misalnya yang punya tingkat empati yang sangat luar biasa itu gitu ya. Nah, ini kita bisa cerita gitu. Anak kita misalnya hamil-hamil tua itu udah bisa tuh saja ya. Kemudian ketika di usia-usia 0 sampai 2 tahun itu sangat dahsyat sekali dan ibu menceritakan gitu karena itu ada di kandungan bapak dan ibu khususnya ibu ya gitu anak itu. Nah, kita bisa menceritakan tentang cerita-cerita kisah-kisah tentang kepekaan rasa dan empati yang tinggi ini. Nah, mungkin anak-anak kita nggak ngerti ya, tapi kita sepakat bahwa di usia itu anak kita diberikan kemungkinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyimpan apa saja yang kita katakan, kita ceritakan, terutama dalam kondisi dia nyaman. Nah, ayah dan bunda nanti kita bisa ngelihat nanti di usia-usia Bapak Ibu bisa lihat di sekolah-sekolah di Alufas setiap grade-nya itu kalau anak perempuan pasti itu misalnya anak-anak perempuan yang sudah mulai biasa diajak dialog gitu saja ya di usia usia 5 tahun misalnya sudah bisa dialog artinya kita sudah bisa berkomunikasi dengan anak perempuan kita sudah bisa tidak lagi prabicara tapi sudah berbahasa jadi sudah bisa dialog. Nah ini menarik sekali sebenarnya kita latihkan empati dan kepekaan rasa ini al-qawarin kepada anak perempuan. Nanti meningkat lagi Bapak dan Ibu sampai nanti puncaknya itu ada sekitar umur 15, 14, 15, 16 tahun. Kepekaan rasa, ayah bunda, kepekaan rasa dan empati ini sangat-sangat luar biasa dimiliki oleh anak-anak kita. Maaf, materi saya kenapa hilang ya, Bapak Ibu ya? Oke, oke, ya. Sudah muncul materinya Bapak Ibu? Sudah ya?
Oke. Sudah ya, Ini sudah. ada beberapa indikator yang bisa Bapak Ibu lihat ya, dan itu mudah-mudahan bisa membantu, misalnya suka membantu pekerjaan orang lain. Nah, kalau saya di sekolah itu Bapak Ibu biasanya anak-anak yang usia berapa ya? KB itu Pak Ustadz Jaya, KB, kemudian TK, kelas 1, kelas 2 itu sebenarnya punya program pagi hari itu Ustadz Jaya, misalnya anak-anak kita bisa membantu orang di sekitarnya, apakah membantu temannya atau mungkin membantu apa ya, membantu sekolah misalnya, kita bikin program. Ini salah satu contoh saja Bapak dan Ibu ya. Kalau anak-anak yang nanti di usia kelas 4, 5, 6, pastilah di Alufas punya program ini yang buat anak perempuan ya. Biasanya kalau kelas 4, 5, 6 itu guru-gurunya, ustazah dan ustadznya biasanya openingnya itu ustazahnya openingnya itu sangat pas dengan menanyakan kepada anak-anak perempuan gitu apa yang sudah dilakukan tadi pagi atau hari sebelum kita bertemu ini. Karena kelas 4, 5, 6 itu kan Ustadz Jaya salah satu tahap perkembangan yang paling berkembang itu kan emosi sosial ya Ustadz Jaya. Jadi memang pas sekali untuk opening di usia kelas 4 SD lah, kelas 4 SD. Demikian juga untuk kelas 4, 5, 6, 7, 8 itu closingnya juga menarik sebenarnya untuk melatihkan al-qawarir ini kepada anak perempuan kita. Jadi closing anak-anak kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu sangat menarik sebenarnya. Kita misalnya closing dari pelajaran kita satu hari ini, anak-anak kata fasilitatornya bilang kira-kira apa yang harus kita lakukan ya gitu Bapak dan Ibu. Itu salah satu bentuk saja gitu. Dan Bapak Ibu di Alufas pasti sudah melihat bagaimana penerapan Al-Qawarir ini. Menjadi pendengar yang baik saat orang lain berbicara itu juga bentuk pelatihan empati ya Bapak dan Ibu kepada anak-anak kita. Baik, kemudian yang ketiga adalah keperempuan as-sakinah. As-sakinah itu dan Binda adalah bagaimana kita memberikan rasa nyaman dan ketenangan kepada orang terdekat. Ya, kalau di istri itu kepada suami, kepada anak-anak. Kalau anak-anak perempuan kita berarti kehadiran dia di satu tempat itu membuat orang rasa nyaman dan tenang gitu ya Bunda ya. Nah, seperti apa mungkin indikatornya adalah misalnya Bapak Ibu ya, ini kalau di sekolah ini Ustadz Jaya, anak-anak perempuan kita, maaf ya Bapak dan Ibu, ketika dia sudah mulai menjelang balik kan, maaf ya, mungkin aromanya agak sedikit menyala lah gitu Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya sangat bagus untuk melatihkan ini kepada anak perempuan kita, untuk membuatkan keperempuanan dia yang as-sakinah ini. Jadi jangan kehadiran dia membuat orang menjadi pusing gitu ya Bunda ya, itu menjadi menjadi nggak tenang lah gitu ya di sekitar dia. Nah itu baru satu orang. Kalau nanti anak perempuan kita usia-usia itu berkumpul 5 orang, orang khawatirnya bisa pingsan gitu saja ya. Nah, ini salah satu contoh saja. Kemudian berpakaian yang santun, suka berwajah cerah. Ya, ibu-ibu khususnya Bapak Ibu ya, bagi anak-anak perempuan yang sudah mulai masuk ke proses akil balik itu kan banyak banget yang Ustadz Jaya nggak bisa dia kontrol hormonnya gitu ya, karena hormonnya itu meningkatnya hampir 800% gitu anak-anak yang sudah mulai SD kelas tinggi dan SMP itu. Jadi nanti akan banyak yang tumbuh hal-hal yang dia susah untuk mengontrolnya, jerawat misalnya itu Bapak Ibu ya, ada flek dan lain-lain gitu. Nah, ini juga salah satu latihan buat perhatian buat ibu. Kadang-kadang maaf ya lagi Bapak dan Ibu, yang saya temukan itu kadang-kadang anak-anak perempuan yang sudah mulai haid itu, sudah menjelang haid dan proses akil balik itu ada agak malas-malas gitu Pak Ustadz Jaya ya. Kadang-kadang pergi ke sekolah dia lupa gosok gigi misalnya gitu. Nah, ini juga adalah salah satu perhatian kita gitu Bapak dan Ibu ya. Baik. Kemudian al-wadud. Nah, al-wadud ini anak perempuan yang memiliki jiwa pengasuhan yang tinggi kepada anak sendiri dan atau orang lain. Jadi bagaimana latihannya kepada anak-anak perempuan kita di usia 0 sampai 15-16 tahun? Kalau di sekolahan itu, nih sekolahan Bapak dan Ibu ya, itu biasanya anak-anak kelas tinggi itu kita ada program gini Ustadz Jaya, mungkin teman-teman di Alufas sudah lakukan, namanya program Hadonah gitu. Jadi anak-anak perempuan kelas 5-6 itu biasanya dia punya ada istilahnya Ustadz Jaya, anak asuh gitu atau adik asuh. Nah, gitu ya. Jadi anak kelas 5-6 itu, anak 4-5-6 itu biasanya satu kali dalam sepekan itu dia punya adik asuh yang ada di PAUD, ada di TK dan SD, di PAUD, KB dan TK. Jadi misalnya si Fulana kelas 5 dia punya, kita
ta'akhikan gitu ya, kita persaudarakan dengan dia punya adik asuh di usia di TK gitu misalnya Bapak Ibu. Nah, satu kali dalam sepekan anak perempuan kita latih al-wadudnya. Jadi dia datang itu saja ya pagi-pagi dia datang ke TK gitu, dia temuin adik asuhnya ini dan kemudian dia dia dalam tanda petik dia menjadi ibunya lah gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini salah satu program di sekolah tuh banyak banget lah program yang bisa kita lakukan ya. Eh, apalagi misalnya eh, kalau saya pernah bikin gitu saja ya, mempersaudarakan anak perempuan kita ini dengan pihak anak perempuan di luar dari sekolah. Nah, itu juga melatih tentang al-wadud ya, melatih ke ininya. Di Al-Hufaz juga mungkin pernah dilakukan seperti misalnya kalau di tempat saya Ustaz Jaya adalah anak-anak perempuan yang khususnya di usia 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu dia sudah rutin gitu Ustaz Jaya untuk datang ke apa namanya ya, ke satu tempat yang melatih al-wadudnya dia. Nah, saya ambil contoh gini saja dan ibu dan bapak. Di tempat saya ini ada namanya apa ya Bapak Ibu, tempat anak-anak yang tunadaksa. Tunadaksa itu anak-anak yang ini Bapak dan Ibu, anak-anak yang tunanya itu tidak satu, tapi mungkin dua, mungkin tiga, bisa empat. Mungkin dia nggak punya kaki juga nggak punya tangan, gitu Bapak Ibu ya. Atau kalau dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, atau dia punya kaki, nggak punya tangan, tapi dia misalnya maaf tunarungu ya, gitu Bapak Ibu. Nah, kita biasanya bikin program gitu Pak Ibu ya, sekali dalam sebulan misalnya anak-anak perempuan kita itu melatih kewadudannya gitu ya. Jadi anak perempuan kita datang ke sana dan biasanya kalau anak kelas 4, 5, 6 tuh kita nggak kasih program Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak datang ke sana kita latih naluri wadudnya dia itu, nanti anak perempuan kita biarkan saja. Nanti anak perempuan kita akan memulai itu Bapak dan Ibu, anak perempuan yang dia datang dia pegang adiknya, satu adiknya mungkin yang apa adiknya mau makan gitu dia ambilkan makanan gitu. Nah, ini kita banyak sekali lah teman-teman ya di Al-Hufaz pasti sudah lakukan ini kepada anak perempuan khususnya. Uh, ini yang saya tuliskan di sini, suka menyapa anak kecil itu salah satu program yang tadi saya sebutkan Hadonah itu ya Bapak Ibu, yang anak-anak kelas 4, 5, 6 itu nanti dipersaudarakan dia punya adik asuhnya atau anak asuhnya di usia-usia PAUD TK. Kemudian ayah dan bunda berikutnya adalah al-muru'ah. Al-muru'ah ini sikap malu dan tegas ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bagaimana anak perempuan kita menjaga kehormatannya. Seperti misalnya kalau saya contohkannya Bapak dan Ibu, Ustaz Jaya adalah Bapak atau Ibu punya anak perempuan yang umur 2 tahun, 3 tahun, kalau dia pergi main keluar gitu di rumah kita, biasanya di pintu itu Bapak Ibu, pintu keluar rumah itu biasanya kalau punya anak perempuan usia-usia segitu kita gantungkan, kalau di Payakumbuh Ambo nggak tahu namanya apa gitu, tapi kalau sering disebut oleh para umahan itu jilbab bergo ya. Jilbab bergo itu jilbab yang kecil gitu saja, yang hanya kecil untuk kepala aja gitu. Nah, biasanya kalau punya anak perempuan, kalau kita punya program roadmap pengasuhan anak perempuan, biasanya kita paku gitu di pintu keluar itu, kemudian kita gantungkan jilbab bergo. Itu adalah media atau alat untuk melatih sikap malu dan ketegasan kepada anak perempuan kita. Jadi kalau dia main keluar, Ustaz Jaya, biasanya kita halangi gitu di pintu keluar itu, pintu keluar rumah, dan kita bilang, kalau anak perempuannya bilang, kenapa sih ayah, aku mau main keluar gitu. Nah, kemudian kita datang tuh Bapak Ibu, datang dekat dengan anak perempuan kita, dan kemudian ini kita harus sentuh ya Bapak Ibu ya, secara teknis sentuh gitu, dan sentuhlah bagian-bagian dan sampai kita mengucapkan, nah kamu anak perempuan muslimah ya nak, Allah dan Rasulnya menyebutkan ini adalah auratmu, ini auratmu, disebutkan dan disentuh ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya disebutkan tapi disentuh gitu. Kalau begitu nah kata Allah dan Rasulnya ditutup, ini aurat, itu harus ditutup. Jadi itu adalah salah satu sebenarnya salah cara kita untuk membentuk keperempuan yang al-mur'ah ini. Nanti anak perempuan kita umur 2 tahun itu dia keluar, dia copot jilbabnya, nggak ada masalah kita ya benar. Tapi setiap dia keluar dia latihan itu. Gitu. Nah, ini sesuai yang tadi saya sebutkan, sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang Bapak Ibu dan teman-teman di Al-Hufaz sudah paham, sangat paham lah. Seperti misalnya bersuara ya ayah bunda ya, suara ini pasti di Al-Hufaz sangat ketat melakukan ini, latihan kepada anak perempuan. Misalnya anak perempuan untuk menjadi komandan upacara ya jelas tidak ya Bapak Ibu, artinya itu tidak menjalankan roadmap pengasuhan.
atau misalnya penggunaan apa ya Ustadz ya, penggunaan mic ya, penggunaan mic gitu. Jadi memang bagi anak-anak yang sudah kelas 4, 5, 6 pasti kita atur ya penggunaan mic-nya gitu kepada anak perempuan kita. Baik, selanjutnya adalah An-Nasa. An-Nasa ini adalah anak perempuan yang punya kemampuan mendorong, memotivasi dan menjadikan laki-laki terdekatnya menjadi bintang. Jadi eh, apa Bapak dan Ibu bagaimana menjadikan suaminya itu nanti kemudian hari kalau suaminya dalam keadaan yang lagi galau gitu, bukan anak perempuan ini bukan dia menambah kegalauan suaminya gitu. Jadi kalau suaminya bilang ya Allah deh susah mana mencari pitih gitu. Nah, kalau dia nggak punya anak saat, nanti anak perempuan kita bilang ah itulah abang pemalih mana, gitu Bapak Ibu ya. Berarti kita lupa ini menjelaskan anak saat ini kepada anak perempuan kita gitu. Jadi bukan dia memberi motivasi, mendorong gitu, tapi malah dia menjerumuskan laki-laki. Bapak dan Ibu, NASA ini kalau nggak dimiliki oleh anak perempuan kita, ini menjadi fitnah yang luar biasa sekarang ini Bapak Ibu ya. Begitu banyak persoalan perceraian, persoalan perselingkuhan, persoalan yang lain-lain itu disebabkan karena NASA ini nggak banyak ada di anak perempuan kita. Gitu. Jadi ketika dia menjadi seorang istri, dia nggak punya ini, ya nggak punya kemampuan untuk mendorong, motivasi dan atau menjadikan suaminya menjadi bintang gitu Ustaz dan Bapak dan Ibu ya. Jadi dia nggak punya kan Bapak Ibu kita mungkin sering pernah lihat ya ada suami yang bilang deh gitu yang tadi saya sebutkan itu yang deh baalah ke idik mana ke ikolah gitu ya tapi malah si istrinya malah tambah menjerumuskan suaminya karena apa karena persoalan an-nasa ini tidak optimal di dalam diri orang perempuan itu. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berarti ada beberapa hal nanti yang kita Bapak Ibu bisa tambahkan di rumah dan di sekolah ya untuk menambah menjadikan orang anak perempuan ini bisa mendorong motivasi dan laki-laki. Salah satunya adalah anak perempuan kita ini harus terlatih empati ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia nggak muncul anak saatnya menjadi optimal itu kalau dia nggak punya empati yang kuat. Jadi berarti Bapak Ibu basicnya salah satunya adalah empati. Empati itu adalah dia gampang merasakan perasaan apa yang dirasakan orang, apa yang dipikirkan orang, apa yang dia dilakukan oleh orang. Jadi dia bisa memotivasi, dia bisa mendorong suaminya kemudian hari itu kalau dia punya empati yang kuat. Jadi kalau dia nggak punya empati yang kuat, dia susah untuk mendorong suami. Jadi suaminya ala pulang dari kerajo malah susah gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau istrinya nggak empati malah susah untuk mendorong suaminya. Nanti suaminya capek kerajo datang ke rumah duduk makan tidak lama, minum tidak lama gitu. Nah nanti kalau dia nggak punya nasa ini malah ditambah-tambah nih sama istrinya. Itu ayah dan bunda banyak program sebenarnya bisa kita lakukan di rumah dan di sekolah ya sesuai dengan tahap perkembangan yang tadi saya sebutkan itu. Kalau saya ambil contoh satu ya Bapak dan Ibu NASA ini, kalau di PAUD, TK dan SD itu biasanya gini Ustaz Jaya, saya melakukannya sekali dalam sebulan itu ada proses anak laki-laki itu masuk lebih awal dari anak perempuan ya. Dalam rangka apa sebenarnya? Satu adalah dalam rangka supaya anak laki-laki ini memahami dan merasakan bagaimana menjadi rijal itu bagi anak perempuan. Jadi dia masuk tuh Bapak dan Ibu masuk TK lebih dahulu, kemudian anak laki-laki itu dibimbing oleh fasilitatornya untuk kita bilang kenapa sih Ustadz dan Ustazah kami anak laki-laki masuk duluan gitu. Nah, nanti kita bilang buat anak laki-laki bahwa kamu ini rijal nak. Kamu nanti akan membuat aman dan nyaman teman-teman perempuanmu. Nanti dia anak laki-laki itu akan memeriksa pagar, memeriksa pintu gitu. Aman dah, udah aman, Allah aman gitu Bapak Ibu ya. Nanti barulah sekitar 10 menit kemudian datanglah para Anissa ini, para anak perempuan ini. Nah, salah satu caranya yang terbaik untuk melatih An-Nasa ini adalah nanti anak perempuan itu akan ucapkan terima kasih kepada rijal gitu Bapak Ibu ya. Nanti anak perempuan bilang gitu, anak laki-laki udah bilang anak perempuan gitu pagarlah aman, pintulah aman untuk masuk dari Geiko gitu Bapak Ibu ya, disampaikan pada anak perempuan. Nah kemudian anak perempuan dilatih oleh fasilitatornya untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan motivasi kepada anak laki-laki gitu Bapak Ibu. Ini bentuknya sederhana, tetapi kalau ini rutin kita lakukan, An-Nasa ini akan terbentuk pelan-pelan kepada anak perempuan kita. Kemudian riayah fil bait ini adalah kemampuan menjadikan rumah sebagai tempat yang menyenangkan dan bikin betah penghuninya.
Ini lagi-lagi ini sederhananya anak-anak kita, khususnya Bapak dan Ibu yang punya anak perempuan usia-usia 9 sampai 10 tahun itu jangan dilepaskan dari anak-anak perempuan hanya tinggal duduk aja di rumah gitu, tapi dilatih untuk megang sapu, Bapak Ibu ya, dilatih untuk masak, dilatih untuk mungkin menghias rumah dan lain-lain. Nah, gimana caranya? Lagi-lagi sesuai dengan tahap perkembangan. Bagi anak perempuan bunda yang usia 8, 90 tahun 9 tahun ke atas itu, mungkin bentuknya nggak bisa apa ya Ustaz, ya, nggak bisa langsung disuruh gitu ya. Nah, gitu. Tapi dengan pola dia di usia-usia itu mungkin kita berdialog atau mungkin kita tidak memberikan instruksi saja kepada anak perempuan di usia itu, tapi kita apa ya namanya memberikan bimbingan gitu. Nah, tidak kita memaksanya, tapi kita melibatkan. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu. Anak perempuan kita supaya melatih bisa kemampuan menjadikan rumah tempat menyenangkan itu, misalnya gini, anaknya umur 8, 9, 10 tahun ke atas. Mungkin Bapak Ibu bilang kepada anak perempuannya, Ibu bilang, Alhamdulillah nak, Allah memberikan rezeki kepada ayahmu untuk punya rumah yang agak luas ini, gitu ya. Tapi jadi Bunda sebenarnya Bunda agak repot gitu untuk membersihkan rumah ini, menghiasi rumah ini, apalagi menjelang Ramadan ini, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bunda dengan ayah sudah diskusi. Nah, ayah nanti akan membereskan, akan merapikan bagian dari belakang rumah, bagian dari dapur gitu, kemudian Bunda di bagian tengah rumah. Nah, Mbak atau Uni bagian yang mana? Nah, gitu Bapak dan Ibu ya, untuk merapikan, untuk menata rumah ini bagian yang mana. Nah, itu yang saya sebut tadi Bapak dan Ibu, anak-anak di usia itu tidak bisa diberikan instruksi langsung, tapi dibimbing, tidak bisa dipaksa, tapi banyak dilibatkan. Nah, itu salah satu pembentukan keperempuanan yang sering disebut dengan Ari Ayah Fil Bait ini. Kemudian juga ayah dan bunda adalah kemampuan anak-anak kita untuk melatih ya, melatih memadu-madankan misalnya menata ya, ini bagusnya warnanya apa gitu ya. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, nauzubillah min dzalik ya, banyak juga Bapak-bapak nggak betah di rumah itu karena ibu-ibunya ngatur warnanya itu agak nggak matching gitu loh Bapak Ibu ya. Karena apa? Jangankan ngatur ruangan, ibunya nggak matching, ibunya aja berpakaiannya nggak matching gitu. Kaos kakinya warna apa gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ininya warna apa, jilbab warna apa. Jadi orang melihatnya juga nggak ini gitu, nggak nyaman lah gitu. Nah, ini juga perlu kita latihkan kepada anak-anak kita untuk mengabarkan Ari Ayah Fil Bait ini. Di sekolah itu bisa dengan, kalau anak kelas 4, 5, 6 itu bisa dengan Bapak dan Ibu guru atau ustadz-ustazahnya bisa menyampaikan kepada anak perempuan, kita mau pulang sekolah, khusus anak perempuan, anak laki-laki, misalnya kalau kelasnya sudah berpisah, Alhamdulillah, salah satu closingnya itu adalah mungkin ustadz ustazahnya bisa tanyakan kepada anak perempuan, teman-teman semua gitu, besok hari ini kelas kita mau kita jadikan seperti apa gitu Bapak Ibu. Sebenarnya kita lagi melatih Ari Ayatul Fil Bait sebenarnya Bapak Ibu. Jadi anak-anak perempuan akan mengusulkan gini Ustadz gitu ya. Bagaimana kalau susunan kursinya seperti ini? Nah, gitu Bapak Ibu ya. Atau gini Ustadz, kembang yang ini kayaknya kita kalau ngelihat kembang ini terus jadi stres nih Ustadz gitu. Nah, saya punya kembang di rumah, kayak gitulah Bapak Ibu ya. Sebenarnya itu adalah salah satu usaha sebenarnya untuk membentuk keperempuanan Ariatul Fil Bait ini. Jadi, Masya Allah sebenarnya banyak sekali yang kita lakukan untuk melatih keperempuanan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membiasakan 7 keperempuan ini kepada anak perempuan. Nah, ini saya minta maaf kepada Bapak dan Ibu, ini usulan saja kepada Pak Ibu. Yang pertama sudah barang tentu kita harus memahami tentang tahap perkembangan membiasakan keperempuanan ini. Ini inspirasi saja Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa tambahkan. Tadi saya bicarakan tahap yang pertama membiasakan keperempuanan itu ada di umur 0 sampai 2 tahun. Tapi kalau kita melihat lagi sebenarnya sebelum anak lahir bisa. Bapak Ibu ya, ini secara real saja anak perempuan di usia 0 sampai 2 tahun itu Ibu letakkan fondasi. Fondasi apa? Fondasi yang 7 tadi Ustaz Jaya. Jadi misalnya Al-Uns itu bisa kita ceritakan, kita berkisah dan lain-lain gitu Bapak Ibu ya. Otomatis memang ibu-ibu harus punya bukunya gitu Bapak Ibu, punya buku tentang Al-Uns itu ada di mana gitu Bapak Ibu, di Khadijah ataukah di Zainab atau di mana gitu. Jadi punya semacam bank naskah lah gitu ya Bunda ya. Kemudian tahap yang kedua itu 2 sampai 3 tahun atau biasa juga ini 2 sampai 4 tahun ibu bersama dengan ayah untuk menekan keperempuanan, ujaran dan tindakan ini yang saya sebut tadi itu. Jadi yang yang menggunakan tadi Bapak Ibu jilbab bergo itu
Bapak Ibu ya melatih. Nah, biasanya memang ayah ini lebih disenangi oleh anak perempuan. Tahap yang ketiga 3 sampai 6 sampai 7 tahun mulai pertemukan anak dengan keperempuanan. Ya, yang muda ya. Jadi mulai tidak hanya sekedar berkisah, bercerita, tapi mulailah disapi untuk anak-anak kita, misalnya dilatih untuk anak-anak kita bisa merapikan rumah gitu loh Pak Ibu ya. Walaupun ini dalam konteks masih bermain ya, ayah bunda ya, karena anak-anak masih salah satu yang dia senangi itu adalah bermain. Kemudian tahap yang keempat itu adalah role play gitu. Nah, role play ini adalah keperempuanan, meroleplaykan keperempuanan secara intens. Perempuan kan anak perempuan yang tadi saya sebutkan. 7 itu sudah kita role playkan. Jadi tidak lagi hanya dengan teori-teori, tidak hanya dengan bercerita, tapi sudah kita praktekkan. Nanti ayah bunda 12 sampai 20 tahun atau sering juga orang menyebutnya 13, 14 sampai 20 tahun, 21 tahun itu bentuknya sudah anak kita sudah mempraktekkan tentang keperempuanan ini, tinggal kita nanti mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh anak perempuan kita. Kaidah pembiasaan keperempuanan itu saya menyatatnya beberapa kaidah ini. Satu, tadi sudah kita bicarakan Bapak Ibu ya, bertahap. Jadi nggak bisa langsung jadi gitu ya. Menjadi al-qawarir itu nggak bisa langsung. Jadi memang bertahap. Sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak. Kemudian berkesinambungan, pasti ya nggak bisa sekali ayah dan bunda ya. Kemudian momentum ini saya menuliskan di bawah ini teman-teman Al-Hufaz sangat paham dengan soal ini, yaitu memanfaatkan golden moment. Golden moment itu adalah momen-momen yang biasa kita menjadikan golden moment gitu Bapak Ibu ya. Momen yang biasa-biasa saja sebenarnya bagi anak-anak, tapi salah satu keterampilan Ibu Guru, Pak Guru itu kalau di sekolah adalah keterampilan memanfaatkan golden moment ini. Jadi ada dua cara sebenarnya memanfaatkan golden moment ini. Satu, merebut momen gitu Bapak Ibu ya, merebut momen. Misalnya contohnya Bapak dan Ibu ya, anak perempuan kita datang ke sekolah terus kemudian dia bilang, Pak Ustadz dan Ustazah misalnya, aku tadi di rumah misalnya gini, aku tadi di rumah nyusun kembang di pot bunga indah banget gitu Bapak Ibu ya. Ini momen direbut nih Bapak Ibu ya, direbut ya untuk menjelaskan kepada anak perempuan bahwa kamu itu punya, Masya Allah, kita berikan apresiasi, kita puji anak perempuan kita bahwa dia punya yang tadi kita sebut yang 7, salah satu dari 7 yang tadi kita pelajari itu. Nah, rumusnya ini ya Bapak Ibu yang saya tuliskan di bawah itu. Kalau merebut itu ada stimulan dari anak, kemudian kita langsung respon ya, kita langsung verbal atau non verbal. Itu merebut ya, momen itu datang dari anak. Yang tadi saya contohkan itu, dia bilang, ayah, ibunda atau fasilitas ustadz dan ustazah, tadi aku di rumah membantu ini, bapakku lagi keadaan sakit, sudah aku siapkan minumnya, siapkan ininya gitu. Nah, ini momen rebut nih Bapak dan Ibu ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah merekayasa. Merekayasa itu dari kitanya. Tadi saya contohkan, biasanya Bapak dan Ibu sekali dalam sepekan anak-anak perempuan kelas 4, 5, 6 itu closingnya biasanya sekali sepekan ibu guru, ustadz dan ustazahnya selalu bertanya gitu. Ini programnya rekayasa nih, teman-teman semua, anak perempuan semua, muslimah semua, besok kira-kira kita membuat kelas ini seperti apa ya gitu. Itu adalah rekayasa. Ya udah ya. Jadi kalau anak perempuan bilang gini aja ustazah, gini aja ustadz gitu. Nah, ini kan yang tadi saya contohkan tadi itu ada bahagian dari 7 keperempuanan itu yang sudah kita latihkan dengan merekayasa momen gitu ya udah ya. Kemudian pembimbingan sudah barang tentu dalam persoalan keperempuanan ini nggak bisa sekali gitu Bapak dan Ibu ya, harus kontinuitas gitu. Secara teorinya sih Bapak Ibu sebenarnya bisa 21 kali, bisa 30 kali secara rutin. Mudah-mudahan anak perempuan kita sudah mulai pelan-pelan dia memiliki dari 7 yang tadi saya sebutkan itu. Nah, ini proses pembentukan keperempuanan apa ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan ya, Ustadz dan Ustazah di Al-Hufaz, Masya Allah ini mungkin lebih tahu dari saya. Saya membuat proses pembentukan itu sebenarnya intinya cuma 3 gitu ya, ngasih tahu kepada anak-anak al-qawarir itu apa, al-uns itu apa. Sering orang menyebutnya proses knowing gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah proses feeling. Nah, feeling ini biasanya apa ya Bapak Ibu, anak-anak merasakannya. Qawarir itu seperti apa, al-uns itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah melakukannya, itu Bapak Ibu. Nah, dari proses yang 3 ini, ayah dan bunda, ada 4 proses gitu ya. Ngasih tahu kepada anak-anak, bisa lewat apa nih ayah Ibu ngasih tahu sesuai dengan tahap perkembangan Bapak Ibu ya, bisa lewat berkisah, bisa bercerita, bisa dengan kasus dan lain-lain. Kemudian mengenal dan membiasakan itu proses
meyakinkan tadi, dan yang ketiga itu adalah proses melekat. Nah, melekat itu biasanya sudah umur sekitar 15 tahun nih Bapak Ibu ya. Maksudnya sudah internalize ke dalam diri anak kita, anak perempuan kita. Nah, proses knowing itu anak perempuan memerlukan informasi dan komunikasi tentang keperempuanan yang akan kita biasakan itu apa. Nah, misalnya Bapak Ibu mau membiasakan tentang al-uns misalnya, itu Bapak Ibu ya. Nah, kasih tahu ke anak perempuan kita, tadi yang saya sebutkan definisi itu, bahwa al-uns itu adalah seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan dengan bercerita, dengan kisah, dengan cerita-cerita apa perempuan-perempuan muslimah yang sangat luar biasa di zaman dahulu misalnya, atau bisa cerita tentang neneknya juga bisa, Bapak Ibu. Nah, kemudian sudah barang tentu ini sesuai dengan tahap usia, bentuknya stimulasi ya Bapak dan Ibu, stimulasi. Stimulasi itu berikan ini aja terus gitu Bapak Ibu, terutama bagi anak-anak yang di usia 0 sampai anak perempuan 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun, 9 tahun. Dan ini saya tuliskan hands on itu ya bentuknya belum kepada praktek sebenarnya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah masuk kepada pembentukan tahap yakin itu, sering disebut dengan feeling itu, anak perempuan agak susah melakukan pembiasaan keperempuanan kalau ya dia tidak yakin. Bunda ya. Jadi meyakinkannya seperti apa? Role play kan. Jadi dia terlibat gitu Bapak Ibu dengan proyek-proyek 7 proyek tadi itu. Nah, makanya sering disebut dengan bukan minds on hands on tapi hands on minds on. Jadi kasus dulu gitu Bapak Ibu ya, ada prakteknya dulu. Atau orang sering menyebutnya dengan role play atau simulasi atau see and do. See and do itu perlihatkan kepada anak perempuan dan kemudian libatkan dia. Kira ya Bunda. Yang terakhir amal ya, melakukan ini Bapak Ibu ya. Biasanya ini membutuhkan komitmen dan konsisten, membutuhkan ketegaan dan ketegasan. Selanjutnya adalah membangun konstruksi keperempuanan. Nah, kehormatan perempuan itu kalau di ilmu pengasuhan itu Bapak dan Ibu ada sekitar 5 ya kehormatan perempuan itu. Agamanya, dunianya, tubuhnya, pikirannya, dan jiwanya. Nah, salah satu tugas kita adalah di samping kita yang tadi saya menceritakan yang 7 tadi itu Bapak dan Ibu, kita juga membangun konstruksi kehormatan agamanya lewat agamanya, dunianya, tubuhnya, dan pikirannya. Ini Bapak Ibu sudah sangat paham lah soal ini, seperti misalnya agamanya kita mengajarkan tauhid ya, tauhid seperti yang diajarkan oleh Anda Luqmanul Hakim. Kemudian kebutuhan anak perempuan akan Allah dan Rasulnya itu kita penuhi sesuai dengan tahap perkembangannya. Anak-anak yang sudah menjelang balik dia butuh gitu Bapak Ibu ya, bagaimana dia galau gitu, bagaimana kita mengenalkan atau mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini tanda petik ya Bapak Ibu, ayah itu adalah wakil Allah di muka bumi bagi anak perempuan. Ini tanda petik ya Bapak Ibu ya, khususnya di usia-usia yang di usia sekitar 7 sampai usia sekitar ya 14 atau 15 tahun lah ayah dan bunda. Jadi itulah sebabnya kenapa ayah itu sangat penting buat anak perempuan. Ya, terutamanya adalah secara spiritual. Bapak Ibu, nanti anak perempuan kita itu puncak spiritualnya di tahap yang pertama itu ada sekitar di usia 5 tahun, 6 tahun. Jadi dia membutuhkan seorang ayah yang kedekatan relasi spiritualnya itu kuat, gitu Bapak Ibu ya, karena itu dibutuhkan oleh anak perempuan. Kemudian agama itu adalah persoalan ibadah, akhlak, dan keberagamaan. Yang kedua, konstruksi keperempuanan itu dunianya, Bapak Ibu ya. Setiap hari adalah tantangan buat anak perempuan, buat keperempuan anak perempuan, tantangan terhadap yang 7 tadi itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus melakukan pendampingan kepada anak perempuan khususnya. Ya akan banyak sekali tantangan soal hormatannya, persoalan rasa malunya, persoalan ifahnya, dan lain-lain. Kemudian sudah barang tentu untuk membangun konstruksi keperempuanan ini kita memilih sekolah ya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu memilih sekolah Al-Hufaz ini? Karena persoalan kualitas sekolah gitu. Nah, kenapa memilih Al-Hufaz? Karena kita yakin betul bahwa di Al-Hufaz itu roadmap keperempuannya berjalan gitu Bapak Ibu. Kita yakin betul bahwa ustadz dan ustazahnya mengerti persoalan bagaimana memperlakukan anak perempuan yang tadi saya sebutkan itu. Pasti di Al-Hufaz punya program yang 7 tadi yang saya sebutkan itu. Kemudian juga kita harus melihat menjaga jenis lingkungan anak di online ya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu punya, kalau anak perempuan sudah punya aturan dan kesepakatan soal penggunaan gadget gitu Bapak Ibu ya, misalnya nonton TV dan lain-lain. Kemudian jenis lingkungan offline ya, lingkungan sekitarnya dia. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya adalah tubuhnya. Nah, tubuhnya itu kita mulai dengan mengenalkan siapa aku sejak dari usia dini. Tadi saya ceritakan dan Ibu mengenalkan soal seksualitas kepada anak
perempuan, seksualitas itu bukan persoalan seks ya Bapak Ibu, tapi seksualitas kepribadian. Itu agak susah kita mengenalkan tarbiyatu jinsiyah itu tanpa kita mengenalkan namanya tarbiyatu syaksiyah. Jadi mengenalkan siapa aku kepada anak perempuan di usia-usia 2 tahun, usia 3 tahun. Salah satu cara yang tadi saya contohkan itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kamu ini adalah perempuan muslimah, anak perempuan muslimah, ada auratnya harus kamu tutupi. Itu adalah salah satu cara kita untuk mengenalkan aku kepada anak perempuan sejak dari usia dini. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menemani anak-anak kita menjelaskan tentang bahaya pemasaran seksualitas yang sangat luar biasa sekarang, ayah dan bunda, dari segi fashion, dari segi pakaian, segi kuliner dan lain-lain. Karena kuliner sekarang di zaman sekarang itu selalu tidak berdiri sendiri gitu Bapak Ibu ya. Kuliner itu selalu dipasarkan dengan yang berhubungan dengan persoalan-persoalan buka aurat dan lain-lain. Bapak Ibu yang mulia Allah SWT, selanjutnya adalah pikirannya. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu nanti membangun kehormatan cara anak perempuan kita berpikir ya. Cara anak perempuan kita misalnya kalau dia ada persoalan, kita mungkin sudah melatihkan kepada anak perempuan kita keterampilan yang sering disebut orang yang keterampilan BMM itu, berpikir, menganalisa dan memutuskan. Yang kalau anak perempuan kita sudah terbiasa seperti itu, mudah-mudahan anak perempuan kita nanti di dalam menghadapi persoalan secara intelektual nggak jadi masalah. Atau misalnya kita sudah melatihkan kepada anak perempuan kalau ada respon jangan langsung, kalau ada stimulan jangan langsung respon. Tapi biasanya kalau ada stimulan, kita biasanya kalau polanya Rasulullah SAW itu kita stop dulu. Ya, nah ini kita latihkan kepada anak perempuan, kemudian kita think, kita pikir, baru kita pilih respon kita apa. Nah ya mudah. Selanjutnya melatih kehormatan keperempuan anak perempuan lewat pikirannya itu adalah melatih keterampilan berkomunikasi. Komunikasi itu ayah dan bunda yang ayah bunda sudah lakukan juga. Pertama yang dilatih itu adalah keterampilan mendengar ya Bapak dan Ibu, karena salah satu keterampilan komunikasi yang menurut hemat saya wajib kita latihkan kepada anak perempuan itu adalah keterampilan listening. Jadi apa itu passive listening gitu Bapak dan Ibu, apa itu active listening, apa itu deep listening. Nah, ajarkan pada anak perempuan bagaimana mendengar yang baik itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah melatih anak-anak kita berbicara. Ayo. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, terbatas pengetahuan saya. Yang terakhir adalah melatih kehormatan jiwanya, memahami perkembangan anak perempuan. Itu tadi sudah kita bahas dari awal, perkembangan kesehatan emosional anak perempuan. Nah, mudah-mudahan ayah dan bunda kita dengan menjalankan ini kepada anak perempuan kita, mudah-mudahan kita sudah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keperempuan anak perempuan kita. Insya Allah nanti kita akan mengirim anak-anak perempuan kita di dunia ini adalah anak perempuan yang di dalam dirinya itu ada Bunda Maryam, ada Bunda Khadijah, ada Bunda Fatimah, dan ada Bunda Asiyah binti Muzahib. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mohon maaf terbatas kemampuan saya, pengetahuan saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita gunakan kalau itu benar, dan mungkin ada yang harus dievaluasi, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari panjang lebar yang disampaikan oleh Ayah Irwan tadi terkait materi yang sangat luar biasa terkait tentang keperempuanan anak perempuan, itu mungkin sedikit yang dapat Mualim sampaikan. Kalau kita berbicara tentang seorang perempuan itu lebih identik kepada berbicara ya, berbicara. Jadi bagaimana caranya agar kita itu menciptakan atau mendidik seorang anak kita itu menjadi seorang pembicara yang bagus ya. Jadi bagaimanapun ada beberapa cara, di antaranya yang pertama itu minimal kita itu harus bisa menjadi figur dalam rumah tangga, terutama bunda. Kalau mungkin kita ingin anak kita ini berbicaranya itu bisa lembut, tentu bagaimanapun mulailah dari mencontohkan kepada Ananda. Namun kalau seandainya kita belum bisa menjadi figur yang lebih baik untuk Ananda, ya seperti yang sampaikan Ahirwan tadi, mungkin kita butuh contoh figur itu dari siroh-siroh, sejarah-sejarah muslimah dalam Islam. Kemudian yang kedua itu, pastikan tabungan yang ada dalam otak anak kita, tabungan dalam bentuk ingatan, berbicara, seperti yang Ahirwan sampaikan tadi, misalnya kalau orang tua itu sering bergunjing, bisa jadi nanti secara tidak kita sadari, anak kita itu dalam otaknya sudah tertabung mental-mental menggunjing, mental-mental menceritakan orang lain. Nah, jadi ketika tabungannya itu dipecahkan atau dibuka
ya, atau dipanen ketika dia sudah mulai besar, itu dengan sendirinya otomatis akan keluar mental-mental hal-hal yang kurang baik. Mungkin itu sedikit dari Mu'alim sebagai tambahan saja. Baik ayah bunda beserta hadirin yang berbahagia, kita langsung masuk kepada tahap atau sesi tanya jawab. Jadi mungkin hanya beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita sampaikan karena waktu kita terbatas. Ayah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Ayah, bagaimana cara kita mendidik anak kita ini emang menjadi seorang figur perempuan itu yang benar-benar bisa berbicara secara lembut, berkomunikasi dengan lembut. Sedangkan dalam rumah tangga, seorang bunda ini berpeluang berkata-kata mungkin yang kurang lembut atau mungkin kurang bisa menjadi figur yang baik untuk ananda, terutama sikap ibunda kepada ayah dari sang anak. Jadi bunda agak apa namanya itu nggak sulit untuk menahan cara berbicara yang baik kepada sang ayah. Bagaimana cara kita bisa membentuk anaknya lembut, sedangkan kebiasaan kita di rumah itu masih agak kurang agak sulit untuk dikontrol kepada ayahnya sang anak. Begitu ayah. Ya, Ustaz Jaya. Jadi memang salah satu metode yang saya sebut mungkin yang terbaik untuk mengajarkan keperempuanan kepada anak perempuan kita ini adalah memang modeling, Ustaz Jaya. Jadi memang contoh ya, apalagi bagi anak-anak yang di tahap-tahap perkembangan awal, di saat itu anak-anak akan mencontoh kepada bapak dan ibunya atau ibu kepada bapaknya itu tanpa konfirmasi gitu Ustaz ya. Jadi dia nggak nanya dulu ini boleh dicontoh apa enggak gitu. Nah bagi anak-anak di umur itu nggak ada konfirmasi. Seperti apa ibu berbicara kepada suami ya begitulah dia lakukan gitu. Begitulah yang dia simpan. Yang menjadi tantangannya Ustadz Jaya adalah di umur-umur di mana anak-anak kita diberikan kemampuan Allah untuk menyimpan. Nah, itu yang jadi masalah. Yang dia simpan itu adalah yang tadi Ustadz Jaya sebutkan itu. Jadi ibunya apa ngomongnya keras, ngomongnya kencang dan lain-lain. Saya mengusulkan gini Ustadz Jaya. Kita pernah membahas soal roadmap pernikahan. Nah, roadmap pernikahan itu adalah bagaimana kita menjalankan tahap-tahap pernikahan supaya tidak berpengaruh kepada pengasuhan anak-anak. Nah, maksud saya gini Ustadz Jaya. Biasanya di umur 05 tahun pernikahan kita, biasanya kita melakukan semacam puzzling. Puzzling itu semacam apa ya Ustaz Jaya? Semacam kita sampaikan kepada istri kita, maaf ya Dek, Ambo datang dari pola pengasuhan semacam Iko, Ambo kareh mengeceknya, misalnya, atau istri mengatakan maaf ya Bang, Ambo datang dari keluarga yang bantu Iko, Ambo kareh gitu. Jadi sebelum anak muncul, sebenarnya Ustaz Jaya kita sudah melakukan puzzling itu, gitu. Jadi kita lakukan bahwa kita sebutkan kepada suami kita, maaf ya Abang, Abang ini apa hunna libasul lakum antum libasul lahunna gitu. Jadi abang dipilihkan Allah untuk menutup aib-aibnya saya gitu. Nah, ini idealnya begitu Ustaz Jaya gitu. Jadi memang dari awal itu sudah kita latihkan gitu. Latihkan misalnya si ibu ngomongnya keras dan lain-lain memang dilatihkan, ditutup dan dilatihkan oleh si abangnya atau si suaminya. Yang menjadi tantangan itu gimana sudah terlanjur gitu. Sudah terlanjur apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya Ustadz Jaya, berkomunikasi itu yang paling penting sebenarnya adalah melatih anak-anak itu bukan berbicara sebenarnya, tapi kemampuan mendengar sebenarnya itu yang harus kita latih utama, gitu ya Pak Ibu. Nah sekarang jadi pertanyaan adalah yang dia dengar yang itu, ayah bunda, gitu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah terlanjur satu, kita memang harus bayar itu yang sudah terlanjur itu. Jadi kalau anak-anak yang biasanya sudah umur 8 tahun 9 tahun itu kita memang ajak berdialog gitu ya. Kita sampaikan kepada anak bahwa yang bagus itu yang sebenarnya itu adalah sampaikan yang benar itu. Kalau orang perempuan ngomongnya seperti ini. Jadi bentuknya adalah membayar hutang sebenarnya Ustadz Jaya. Gitu membayar hutang itu adalah melakukan reparenting sebenarnya, melakukan reskema sebenarnya, mengulang gitu bahwa apa yang ibu lakukan selama ini salah. Biasanya itu bisa kita lakukan kalau anak-anak sudah di tahap-tahap perkembangan yang kedua sebenarnya. Anak 8, 9 tahun itu bisa kita lakukan. Nah, memang pekerjaan reparenting, reskema ini pekerjaan nggak gampang. Bukan sekali-kali, 2 kali, 3 kali kita melakukan reskema, tidak. Tapi memang harus berkontinu gitu. Kemudian apalagi ya Ustadz Jaya, kalau memang ibunya terlalu keras ngomongnya ya saya pikir di ruqyah aja lah Ustadz Jaya gitu ibunya. Jadi mudah-mudahan ini mungkin ruqyah bisa menyelesaikan persoalan ini. Allahu a'lam. Syukron ayah. Ayah, pertanyaan kedua. Afwan ayah, bagaimana cara kita mendidik anak atau menghadapi anak? Dia Anissa, dia perempuan, tetapi sikapnya itu lebih condong kepada maskulin, tomboy atau kelaki-lakian gitu ya.
Nah, Ya, bagaimana kita menghadapi anak seperti itu? ya. Jadi sebenarnya pendidikan maskulinitas kepada anak perempuan itu penting, Ustaz Jaya ya. Tetapi soal porsi, ya, soal porsi. Nah, soal porsi ini soal kita nih. Soal porsi ini soal pengasuhan. Kita yang memegang kendali sebenarnya. Kalau porsinya terlalu banyak maskulinitasnya, berarti kita rem maskulinitasnya, stimulasi-stimulasinya kita kurangi. Tapi banyak anak-anak yang terlanjur pada maskulinitas yang terlalu dominan benar perempuan itu karena memang tidak ada polanya gitu, Ustaz Jaya. Jadi misalnya pola main. Nah, itu yang tadi saya sebutkan itu bahwa untuk melatih keperempuanan itu diperlukan yang saya tulis di bawah tadi itu ketegasan dan ketegaan, Ustaz Jaya. Jadi memang kalau anak perempuan kita sudah terlalu banyak stimulasi maskulinitasnya, kita membutuhkan ayah yang punya ketegasan dan ketegaan. Jadi memang sampaikan kepada anak kita kalau untuk ini sudah nak, sudah selesai. Kamu nggak usah main-main yang besar seperti ini, sudah selesai. Itu. Nah itu butuhkan ketegasan-ketegangan. Tapi kalau tidak ada pola, nanti Ustadz Jaya anak-anak ya kalau dia bagi senang menyenangkan dia akan lakukan itu. Padahal sebenarnya porsi maskulinitasnya sudah tidak apa ya sudah cukup lah maskulinitas yang kita berikan kepada anak-anak perempuan kita. Jadi kalau jawaban saya bagaimana harus kita lakukan porsi maskulinitas itu penting ya, buat anak perempuan, tetapi porsinya harus dijaga. Nah, siapa yang menjaga porsi ini adalah bapak dan ibu. Di antara bapak dan ibu itu siapa ya? Adalah ayah gitu. Karena strong father, strong daughter gitu ya, Mbak Ustadz Jaya gitu. Wallahu a'lam. Sekarang ayah, kemudian ayah, bagaimana ayah? Kan begini, bagaimanapun tidak dapat kita pungkiri, sikap perangai itu adalah berpengaruh besar itu dari lingkungan ayah, dari temannya begitu. Mungkin yang sulit di sini gini ya, bagaimana cara kita itu mengontrol teman anak kita itu siapa, dengan siapa. Karena terkadang waktu di sekolah, emang kita tahu anak tuh dia bersekolah di lingkup yang masih terpantau oleh guru-gurunya. Tapi terkadang kan teman ini agak sulit untuk dikontrol ayah. Jadi bagaimana agar kita ingin anak kita di rumah dilatih baik, dimanapun dia tuh tetap terlatih baik, sehingga teman-temannya pun mampu kita mengontrolnya, ayah. Iya, Ustaz Jaya. Jadi kalau anak-anak yang 7 tahun, 8 tahun itu memang full kontrol di kita, Ustaz. Jadi full kontrol karena anak-anak memang koordinasi otak dengan koordinasi telinganya belum berjalan dengan sempurna gitu loh Ustaz Jaya. Jadi memang kontrolnya ada di kita. Gitu. Dia berteman dengan siapa, kontrol dengan kita. Dia boleh main dengan siapa, kontrol dengan kita. Bagi anak-anak yang sudah umur 9 tahun, 10 tahun ke atas itu, salah satu caranya kalau orang Padang bilang itu mau mensolehkan anak berarti solehkan temennya gitu loh saja ya. Jadi kalau begitu kita yang kita jaga itu adalah teman-temannya sebenarnya saja ya gitu. Karena anak-anak nanti secara fitrah dia akan banyak terpengaruh oleh temannya. Maka untuk mensolehkan anak awak, solehkan anak orang gitu saja ya. Jadi kalau begitu memang kita harus melihat anak-anak. Kalau di istilah parenting itu dua saja ya. Kalau anak-anak udah 9 tahun, 10 tahun ke atas itu dia akan bertemu namanya satu itu klik. Klik itu dia akan berteman dengan orang-orang yang nggak banyak itu saja. Biasanya sekitar 12 orang anak perempuan itu. Berteman dengan anak 12 orang itu dia akan bikin semacam geng lah gitu saja ya. Itu. Nah, ini sebenarnya kalau klik ini biasanya sekitar anak umur 9 10 tahun sampai umur 12 tahun, 14 tahun lah. Ini masih bisa kita monitor nih saja ya gitu. Masih kita bisa monitor gitu. Dengan monitornya caranya seperti apa? Kalau anak-anak pulang, anak perempuan kita pulang, sebelum dia tidur saja ya, kita harus ngomong dulu nih semacam apa ngecek lah gitu saja. Jadi jangan ngeceknya jangan kita mengatakan tadi Jo siapa kawan enggak gitu, tapi kita ngecek lewat hari ini apa sih yang nggak bisa dilupakan nak gitu loh Bapak Ibu ya. Ngeceknya lewat itu gitu. Kalau kalau suasananya enak, anak-anak akan mengatakan dua hal gitu saja. Jadi dia akan menceritakan pengalaman yang tidak enak dan pengalaman yang enak. Nah, kalau pengalaman enak itu pengalaman yang baik itu kita tinggal menguatkan aja. Tapi ke pengalaman yang buruk sebenarnya itu yang ada di bawah sadarnya dia. Kalau dia menyebutkan satu itu yang harus kita selesaikan. Sebelum dia tidur, delete itu dulu Bapak saja. Nah, kemudian yang kedua itu namanya crowd. Nah, crowd ini biasanya anak-anak umur sekitar 15-16 tahun. Walaupun dia di pesantren, dia punya crowd itu saja. Jadi ada punya teman yang sudah nggak sebut teman lagi, tapi sahabat gitu. Sahabat gitu. Jadi ada persoalan-persoalan seksualitas dia, persoalan seks dia, persoalan yang lain-lain itu dia nggak bicarakan pada orang lain. Dia bicarakan kepada crowdnya itu gitu. Nah biasanya kalau di pesantren atau di boarding kita menyelesaikannya soal urusan anak-anak umur 15, 14, 15, 16 tahun itu tidak dengan kepada dia, tapi kita menyelesaikannya dengan crowdnya dia gitu, dengan sahabatnya tadi. Jadi ini bukan teman ya, tapi sahabat gitu yang tahu seluruhnya lah Z-nya anak-anak ini. Nah gitu. Nah itu mungkin yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita persoalan dengan lingkungan ya saja ya.
Tapi saya menyarankan kepada Bapak dan Ibu, khususnya anak-anak yang di boarding, kalau menurut saya anak di boarding itu eh, yang paling harus tampil ke depan itu ayah, gitu saja. Jadi kalau nanti ada kesempatan untuk datang ke boardingnya, jangan ibu yang duluan, gitu ya, Bapak ya, tapi ayah yang duluan. Jadi ayah nggak boleh datang ke boarding anak, pesantren anak, jangan ayah duduk di mobil gitu. Tapi yang pertama datang itu kepada anak perempuan adalah ayah. Itu sangat luar biasa bagi anak perempuan gitu. Nah, biasanya kalau ayahnya yang datang gitu atau misalnya ada kesempatan untuk video call nih Pak Ustadz Jaya, video call misalnya nggak bisa datang video call, yang video call pertama di rumah aja jangan ibu tapi ayah gitu. Nanti kalau sudah semacam ini, kita mau nasihati anak kita itu akan menjadi lebih gampang karena dia punya kesan gitu ya, punya kesan gitu. Jadi kan istilahnya gini Ustadz Jaya, kalau saya belajar di Buya Uzma itu, kalau kita mau meninggalkan pesan ke seseorang, harus kita meninggalkan kesan lebih dahulu, gitu ya. Jadi kalau kita mau menasihati anak kita, ayo kita tinggalkan kesan kita seperti apa bagi anak kita. Jadi gini Ustaz ya, ada kita menasihati anak, mau guru, mau bapak dan ibu, tapi anak kita tuh nggak dengerin gitu loh Ustaz ya. Kenapa? Karena dia punya kesan, bapak ibu guru ini orangnya tukang mengecek, gitu loh, Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Jadi dia punya kesan nggak baik terhadap kita. Gitu ya. Susah kita untuk meninggalkan pesan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau saya nanti mengkoreksi anak-anak kita ini, pastikanlah kita punya koneksi lebih dahulu. Gitu ya, terutama bagi anak-anak yang sudah 9 tahun ke atas. Susah kita mengkoreksi kalau kita nggak punya koneksi. Gitu. Jadi misalnya gini saja, kita mau mengkoreksi anak remaja kita nih, gitu ya. Jangan langsung dikoreksi, tapi pastikan kita punya koneksi. Koneksi itu banyak saja. Misalnya kita mengatakan kita mengkoreksi anak nih, misalnya gitu ya. Tetapi jangan langsung koreksi, tapi kita bilang gitu. Misalnya, abang, abang bahagia nggak pagi ini? Itu koneksi tuh, bang, Ustaz ya, gitu. Kalau ayah sih, ayah bahagia sih nak. Kalau gini-gini itu koneksi, gitu ya. Nanti barulah nomor ke-16 tanya soal mau koreksinya di umur nomor 16-nya gitu. Jadi nggak 16. Yang ketiga, menurut hemat saya berhadapan dengan persoalan lingkungan ini adalah kalau ke anak-anak yang usia-usia sekian 9-10 tahun ke atas itu, anak-anak SMP, SMA itu, atau anak kelas tinggi, kalau saya eh, kalau kita berkomunikasi dengan anak-anak itu jangan achievement, tapi achievement itu nanti attachment dulu gitu saja. Jadi jangan tanya capaian dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mau dekat dengan anak-anak, mau misalnya anak-anak nggak ada rahasia dengan kita, Bapak dan Ibu datang ke anak-anak itu jangan tanya hafalannya berapa gitu loh, Bapak Ibu. Nah, itu achievement. Anak-anak nggak terlalu suka supaya kalau ditanya dengan target-target gitu hafalan. Tetapi attachment lebih dahulu. Kalau attachment itu, kalau sudah deket gitu, attachment itu gampang gitu Bapak dan Ibu, anak-anak kita tuh nggak usah ditanya. Nanti dia akan bilang kepada kita, ayah, aku punya kesulitan menghafal juz 30, juz 29. Nah, gitu loh Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan. Allahu a'lam. Ya, sebelum ayah, apa ya, kita mungkin menerima 5 pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan lagi ayah. Pertanyaan Baik, keempat, Ustaz. recommended nggak rasanya ayah seorang anak perempuan itu menjadi perangkat kelas atau bahkan bisa jadi nanti jadi ketua kelas atau bahkan yang lebih tinggi jadi ketua OSIS ayah. Apakah itu nanti akan mempengaruhi fitrahnya sebagai Anissa yang memimpin Arijal? Apakah nanti dengan dia menjadi orang yang apa istilahnya itu perangkatnya itu tinggi dan dia itu menjadi kepemimpinan yang tinggi di sekolah, nanti dia akan berpengaruh kepada pandangannya terhadap kepemimpinan Arijal itu ya. Bagaimana pendapatnya? Ya, ya, kalau sudah di usia menjelang balik itu memang kita agak sedikit hati-hati nih Ustaz Jaya gitu ya. Karena di usia itu terutama di usia-usia menjelang balik itu kan pembentukan karakter itu sangat menguat gitu. Ya, jadi dan pengasuhan itu adalah sebenarnya beberapa kenangan yang kita tinggalkan kepada anak. Kan itu sebenarnya pengasuhan. Nah, kenangan-kenangan apa yang kita tinggalkan kepada anak perempuan? Itu saja. Itulah nanti dia akan praktekkan semakin banyak kenangan yang baik gitu ya. Misalnya kenangan yang baik dia menghormati anak laki-laki, begitulah kelak kemudian hari dia praktekkan menghormati suaminya gitu ya. Karena kan secara fitrahnya anak perempuan itu memang perempuan itu kan di rumah ya Bapak Ibu ya, dia masuk surganya gampang. Di rumah aja dia masuk surga itu gitu Pak Ustadz ya. Kalau laki-laki kan memang rijal ya. Laki-laki itu memang pengembara gitu loh Ustadz gitu ya. Rijlun gitu memang kaki. Kalau laki itu pendiam ya dia nggak terlalu laki-laki gitu loh saja ya. Jadi menurut hemat saya
perlu juga kita buat strategi. Apalagi kalau memang kita mau apa ya anak-anak yang perempuan jadi ketua OSIS dan lain-lain itu mungkin perlu juga kita cari soal track record pengasuhannya gitu saja ya gitu ya. Jangan-jangan anak perempuan ini maskulinitasnya sangat luar biasa gitu saja. Itu dari kecil memang maskulinitasnya sangat luar biasa. Nah, kemudian kita berikan panggung. Ah, ini yang saya khawatirnya gitu saja. Allah a'lam. Syukron ayah. Pertanyaan terakhir Afan. ayah. Eh, Sekarang ayah kan semenjak boomingnya atau sudah mengglobalnya media itu nampaknya banyak daripada ananda kita itu yang terpengaruh terkait suka sekali dengan ketampanan pria-pria yang ada di daerah Korea ayah. Jadi ananda-ananda kita ini bahkan mulai dari tahap tingkat SD pun itu sudah nampak condongnya bahkan sampai-sampai misalnya wallpaper HP misalnya ayah Afwan itu foto-foto laki-laki Korea itu tampaknya agak sulit ketika kita itu coba menyadarkan ayah. Atau bahkan sampai ke tingkat yang lebih parahnya ayah, Ananda ini memang seolah-olah sangat mengidolakan ayah. Bahkan ketika melihat saja itu sudah jurit-jurit ayah, seolah lebih pula mengidolakan ayahnya gitu ya. Bagaimana sikap kita, cara kita menyadarkan Ananda kita yang mungkin sudah terpengaruh hal demikian ayah. Sekarang. Iya, Masya Allah. Kita agak susah tuh ya, merubah wajah kita seperti orang Korea agak susah ya, Pak Jaya. Ya, jadi tadi saya diskusikan dengan Bapak dan Ibu soal membangun konstruksi keperempuanan ya Ustaz ya. Di situ ada membangun konstruksi keperempuanan lewat pikiran. Nah, gitu. Nah, salah satunya adalah memang yang kita ajarkan kepada anak perempuan itu adalah kemampuan kritis sebenarnya Ustaz ya. Bisa menyebutkan BMM itu, berpikir, menganalisa, memutuskan. Jadi kalau anak perempuan kita tidak dibangun konstruksi keperempuanan akalnya, nanti dia akan menjadi follower terus Ustaz deh, gitu. Mau kita larang anak kita, tapi fondasinya dia nggak punya kemampuan skill, gitu yang tadi saya sebut BMM itu, nggak punya kemampuan berpikir. Ada sesuatu dia terima aja, gitu. Tetapi karena nggak dilatih, harusnya memang dilatih itu basic tuh Ustaz ya. Dilatih untuk berpikir, dilatih untuk menganalisa, dan beri kesempatan dia untuk memutuskan. Nah, misalnya tentang artis Korea ini, kita ajak dia berpikir gitu loh Ustaz ya, berpikir, kemudian dia kasih kesempatan untuk analisa dan kasih kesempatan dia untuk memutuskan gitu. Nah, ini memang membangun konstruksi keperempuanan dengan cara berpikir ini memang ya, tadi saya menyebutkan memang nggak bisa mendadak. Jadi salah satu kelemahan kita sebenarnya dalam pendidikan anak perempuan ini adalah salah satu yang saya sebut ya Ustaz Jaya, yang saya rasakan itu adalah kita tidak memberikan kemampuan yang tadi saya sebutkan kepada anak-anak kita itu, kemampuan BMM itu. Jadi anak-anak kita nggak terbiasa berpikir kritis gitu loh saja gitu. Jadi apa-apa nanti yang lewat matanya gitu, dia lihat lewat matanya, lewat apa bagus packagingnya gitu. Nggak ada siklus berpikir, menganalisa, memutuskan tuh nggak ada. Jadi udah diterima aja gitu. Jadi bagaimana orang gitu, karena kita kalau nggak dilatihkan BMM itu, anak-anak kita akan tetap menjadi follower gitu, menjadi follower gitu kan. Miris ya Ustaz ya, anak kita berkerudung lebar gitu saja, tapi di depan kita dia seperti itu, tapi di belakangnya dia Korea minded banget gitu loh saja. Mudah-mudahan di sekolahan kita boleh melatih ini, melatih berpikir, menganalisa, memutuskan ini sehingga anak-anak kita tidak menjadi follower tapi dia menjadi orang-orang yang akan di paling depan gitu. Jadi dia nggak gampang menerima semua semua yang ada di samping, ada di lingkungan dia. Wallahu a'lam bishawab. Syukron ayah. Dan afwan Afan kepada Ustaz. ayah bunda dan juga hadirin kami yang mungkin pertanyaannya belum tersampaikan. Maaf ayah bunda karena waktu kita yang terbatas. Jadi afwan ayah bunda, mungkin nanti pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke ayah Irwan atau lewat media atau mungkin di waktu yang mendatang. Afwan ayah bunda. Baik ayah bunda, baik ayah. Sebagai penutup ayah, kami mohonkan closing statement dari ayah Irwan. Kepada ayah Irwan kami persilahkan. Closing dari saya sebenarnya ini Ustaz. Pilihan kita Iya. mendidik dan mengasuh anak perempuan ini dua saja, take it or leave it. Jadi pilihannya cuma dua. Ambil anak perempuan kita ini, jaga dia, hebatkan dia, berikan latih keperempuanannya. Kalau tidak, kita akan leave it. Nah, banyak sekali orang di luar kita itu akan menyergap anak perempuan kita. Jadi pilihannya cuma dua gitu. Ambil kerjasama dengan pihak sekolah, latih keperempuanannya, latih yang tujuh yang tadi itu. Kalau enggak, ada sekian banyak orang lembaga yang akan memangsa anak perempuan kita. Jadi pilihannya kepada take it or leave it gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, singkat, padat, berisi, jelas bagi kita. Insya Allah. Jaga anak perempuan kita sebaik mungkin. Karena sekarang sudah banyak itu ya para apa namanya ini yang akan menerkam anak-anak kita. Nah, baik itu ayah bunda. Terima kasih kita ucapkan kepada Ayah Irwan Rinaldi yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Kita doakan kepada Ayah Irwan. Semoga ini bisa berlanjut ayah. Semoga ayah dalam keadaan sehat Amin. walafiat. Insya Allah. Dan juga kita sama-sama Amin. konsisten ini ayah dalam Amin. Amin. menuntut ilmu, saling berbagi ilmu, terutama tentang pendidikan anak kita. Baik ayah, mungkin dari closing ayah tadi, ini sebagai penutup materi kita pada malam hari ini ayah. Sekali lagi kami ucapkan syukron kasiron ayah Irwan Rinaldi. Waalaikumsalam. Ustadz, saya izin pamit boleh ya? Ustadz, Boleh ya, boleh ya. Iya, oh, ya. iya, iya. Maaf lahir batin Ustadz Jaya, Bapak dan Ibu, maaf lahir batin kalau ada salah-salah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustadz ya. Sama-sama Ustadz ya. Waalaikumsalam. Sekali lagi kami ucapkan syukron kasiron kepada Ayah Irwan Rinaldi telah menyampaikan materi kepada kita bersama, berbagi ilmu. Dan juga kemudian kita berharap semoga Taklimul Abawain ini bisa berlanjut. Yang sekarang ini Taklimul Abawain yang ketiga, dan insya Allah nanti akan menyusul Taklimul Abawain yang keempat, insya Allah. Karena kita lihat tadi, itu dari yang hadir di acara Zoom meeting kita, itu lebih daripada 310 peserta. Alhamdulillah, itu cukup lumayan besar. Namun walaupun kalau kita kaji, harusnya yang hadir itu lebih daripada 1000. Tapi dengan hadirnya 300 lebih, itu alhamdulillah sudah cukup rame rasanya Zoom meeting kita. Baik ayah bunda, tanpa berpanjang-panjang dan berlama-lama, karena target kita materi ini selesainya di jam 10.00, maka ini sudah tercapai rasanya ayah. Kita akan masuk lagi ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian nominasi Al-Hufaz Award. Ya, jadi nanti ada kategorinya itu daripada santri, ada juga daripada wali santri, dan juga SDI yang ada di Yayasan Al-Hufaz. Baik ayah, bunda, dan hadirin yang budiman, kita langsung saja masuk kepada Al-Hufaz Award. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik ayah, bunda, yang insya Allah dirahmati Allah, kembali lagi bersama Mu'alim Jaya dalam penyampaian Al-Hufaz Award. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu penyampaian tentang wali santri Al-Hufaz Award. Al-Hufaz Award, kategori wali santri Al-Hufaz terloyal. Yang pertama dari unit PAUD Al-Hufaz. Jatuh diperoleh oleh Bunda yang bernama Bunda Ervina Putri, wali santri dari Ananda Arzan. Selamat Bunda. Kemudian dari unit SD Al-Hufaz diperoleh oleh Bunda yang bernama Bunda Niki Forizka, wali santri dari Ananda Karel. Kemudian diperoleh oleh wali santri yang bernama Eka Putri Sari, wali santri dari Ananda Disha. Selamat ayah bunda yang mendapatkan Al-Hufaz Award. Kemudian masih wali santri kategori terloyal dari unit Kutab Al-Hufaz diperoleh oleh wali santri yang bernama Eka Saputra Jaya dan Dr. Marisa, wali santri dari Ananda Ahmed. Kemudian dari unit Mahat Al-Hufaz, yang pertama diperoleh oleh wali santri kita yang bernama Ayah Hidayatul Ibrar dan juga Bunda Novi Triani, wali santri dari Ananda Humaira Hidayah Fatin. Selanjutnya diperoleh juga oleh Ayah Badrul Anwar dan Bunda Juli Warni,
merupakan wali santri dari Ananda Farah Fakira. Kemudian diperoleh oleh Ayah Halfiadi Siregar dan Bunda Mary Asmita. Ayahanda dan ibunda dari Ananda Rifki Siregar. Kemudian yang keempat diperoleh oleh wali santri yang bernama Ayah Mesdi dan Bunda Eka Yuliani, merupakan wali santri dari Ananda Felix Arfa Alinski. Baik, Ayah Bunda beserta hadirin yang mulia, kita lanjut kepada Al-Hufaz Award, kategori wali santri yang aktif membawa pengaruh positif di luar sekolah dan tentunya menjadi influencer bagi sekolah kita. Pertama, dari unit PAUD diperoleh oleh wali santri yang bernama Bunda Putri Suci Mulia. Wali santri dari Ananda, Fazila dan Razik. Selanjutnya, dari unit SD Al-Hufaz diperoleh oleh Bunda Poppy Endria, merupakan wali santri dari Ananda, Abi dan Kakan. Selanjutnya, dari unit Kutab Al-Hufaz diperoleh oleh wali santri yang bernama Siti Mardia, merupakan wali santri dari Ananda, Abi dan Kakan. Afwan, wali santri Sifa juga. Kemudian kita lanjut. Dari unit Mahat Al-Hufaz diperoleh oleh wali santri kita yang bernama Rita Susanti, wali santri dari Ananda Zaidi dan Ziko. Selanjutnya diperoleh oleh wali santri kita yang bernama Bunda Rika Febrina, wali santri dari Ananda Kiran dan Aurel. Kemudian ayah bunda beserta hadirin, Al-Hufaz Award kategori wali santri yang paling berjasa di Al-Hufaz. Kepada siapakah jatuhnya nominasi ini? Diperoleh oleh keluarga ayahanda Bapak Haji Erman, merupakan keluarga besar Al-Hufaz. Selamat kepada ayah bunda yang menjadi nominasi award Al-Hufaz. Ayah bunda beserta hadirin yang kami muliakan, kita lanjut ke dalam kategori santri Al-Hufaz. Al-Hufaz Award kategori santri dengan kategori santri yang bagus perkembangan adab dan sikap beserta sopan santunnya. Dari unit PAUD Al-Hufaz diperoleh oleh santri yang bernama Muhammad Isa F. Ananda dari Ayah Feni Effendi dan Bunda Nelsi Wahyuni. Kemudian jatuh juga kepada Ananda yang bernama Muhammad Razik Siregar, Ananda dari Ayah Halpiadi Siregar dan Bunda Mary Asmita. Dua-duanya berinisial Muhammad, Masya Allah. Kita lanjut kepada unit SD Al-Hufaz. Diperoleh oleh santri yang bernama Embun Sani Anandia, merupakan Ananda dari Ayah Rendi Selamet Nuairi dan Bunda Lia Yudhistira. Kemudian juga diperoleh oleh Ananda dari kelas tinggi, jatuh kepada Ananda yang bernama Faizani Kiara Altaf, Ananda dari Ayah Rizal Effendi dan Bunda Irma Yanti. Kita lanjut kepada unit Kutab Al-Hufaz. Diperoleh oleh Ananda yang bernama Naya Zaharatul Zulfa, merupakan Ananda dari Ayah Novia Risman dan juga Bunda Memi Herawati. Dari kelas tinggi diperoleh
oleh Ananda yang bernama Aisyah Fakihatun Nisa, merupakan Ananda dari Muallim Hasbi dan juga Muallimah Ikhwana Harismi. Kemudian kita lanjut dari unit Mahat Mulazama Al-Hufaz, diperoleh oleh santri kita yang bernama Humairah Hidayah Fatin, Ananda dari ayah Hidayatul Ibrar dan bunda Novi Triani. Kemudian dari Ar-Rijalnya diperoleh oleh santri yang bernama Rifki Siregar, Ananda dari ayah Alpiadi Siregar dan bunda Mary Asmita. Masya Allah. Kira-kira apakah untuk kedepannya Ananda ayah-ayah yang belum disebutkan namanya akan tersebutkan di nominasi berikutnya? Mari kita dengarkan dengan seksama. Kita lanjut kepada nominasi Al-Hufaz Award kategori santri berprestasi program internal Al-Hufaz dari unit SD Al-Hufaz, diperoleh oleh santri yang bernama Habib Mursi, merupakan Ananda dari ayah Boy Martin dan bunda Mimi Harni. Kemudian dari unit Kutab Al-Hufaz, diperoleh oleh santri yang bernama Siti Afifah Az-Zahra, merupakan Ananda dari ayah Yofi Kurniadi dan bunda Erianti. Selanjutnya dari unit Maha, dari santri Banin, diperoleh oleh santri yang bernama Rifki Siregar, Ananda dari ayah Halpiadi Siregar dan bunda Mary Asmita. Dari Banat diperoleh oleh santri yang bernama Aisyah Fitriani, Ananda dari Roma Irawan dan bunda Patria Yanti. Baik ayah bunda, apakah anak-anak kita sudah tersebut namanya? Kalau belum, mari kita nantikan di nominasi berikutnya. Kita lanjut kepada nominasi santri yang aktif mengikuti dan menang dalam lomba-lomba di luar sekolah. Siapakah dia? Kita mulai daripada unit SD Al-Hufaz. Jatuh kepada santri yang bernama Faizan Hafiz Naufal, merupakan Ananda dari ayah Jumedi dan bunda Zulmiarni. Kemudian dari unit Kutab Al-Hufaz, diperoleh oleh santri kita yang bernama Nabila Khairatun Hisan, merupakan Ananda dari ayah atau Muallim Hasbi Al-Ansori dan Muallimah Ikhwana Harismi. Lanjut dari unit Mahat Mulazama Al-Hufaz, yang Banin diperoleh oleh santri yang bernama Muhammad Imam Asyarikul Mashduk Al-Mubarak, Ananda dari ayah Niko Agusta dan bunda Yusmaida. Dan untuk Banat diperoleh oleh santriwati yang bernama Aisyah Fitriani, Ananda dari ayah Roma Irawan dan bunda Patria Yanti. Baik ayah bunda, ada nominasi lagi ayah bunda. Ini dari SDI Award, yang mana nominasi yang pertama, insan yang berdedikasi dan berloyal tinggi, diperoleh oleh mu'alimah yang bernama Mu'alimah Ifa Aziza, merupakan mu'alimah dari Kutab Al-Hufaz. Kemudian nominasi sebagai insan yang terfavorit, kira-kira diperoleh oleh siapa ya bunda? Diperoleh oleh Mu'alim Ray El Hanif. Kemudian dengan nominasi sebagai admin terbaik, kira-kira siapa ayah bunda? Nah, sebagai admin terbaik diperoleh oleh Mu'alimah Wiwit Karmita, merupakan Mu'alimah Sekretariat Al-Hufaz. Selanjutnya
Nominasi Al-Hufaz Award kategori security terdisiplin. Kira-kira diperoleh oleh siapa ya Bunda? Nah, ini beliau diperoleh oleh Bapak Alex Ferolima, merupakan mualim atau security dari unit SD Al-Hufaz. Kemudian kita masuk ke dalam kategori prestasi kepala unit atau mudir di setiap unit Yayasan Al-Hufaz. Yang pertama, penghargaan kepada pemimpin unit yang memiliki kemampuan leadership dan disiplin yang baik, diperoleh oleh mudir SD Al-Hufaz, yakninya Pak Rinaldi, SPD MSI. Kemudian, nominasi mudir yang berprestasi dan rapi dalam administrasi, diperoleh oleh mudir atau pimpinan unit dari unit PAUD Al-Hufaz, yakninya Mu'allimah Novi Andrina, SPD. Selanjutnya, nominasi dengan mudir yang memiliki mampu menimbulkan atau mampu menggait ya potensi-potensi dari wali santri. Siapakah dia? Siapakah beliau? Maka diperoleh oleh mudir dari unit Kutab Al-Hufaz, yakninya Mu'alim Fikri Abdillah SHI. Kemudian, nominasi pimpinan yang memiliki sanad tertinggi di lingkungan Al-Hufaz. Siapakah beliau? Maka terpilih Mu'alim Muhammad Fadil LC sebagai mudir Mahat Mulazama Al-Hufaz. Baik, ayah, bunda, beserta hadirin yang kami muliakan. Dengan berakhirnya pembacaan nominasi Al-Hufaz Award tahun 2025 tadi, maka mengakhiri pula dan menutup pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ayah, bunda, beserta tamu hadirin yang bisa menyempatkan waktunya untuk berhadir di acara di acara Taklimul Abawain kita yang ketiga pada malam hari ini. Masya Allah. Terima kasih. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita, ayah, bunda semuanya. Kemudian kami juga menyampaikan mohon maaf, beribu-ribu maaf apabila ada kurangnya dari pelayanan kami ataupun ada mungkin kata-kata yang mungkin tidak pada tempatnya. Kami sebagai keluarga besar, kita sebagai keluarga besar Al-Hufaz, mari bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis sebagai penutup majelis kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu